Aku dijodohkan oleh ayahku dengan juragan kos-kosan 50 pintu. Pernikahan ini aku lakukan demi membiayai pengobatan ibuku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Salwa suka hujan. Bukan hujan deras yang membuat jalanan banjir dan kota lumpuh, tapi gerimis tipis di sore hari yang membasahi jendela kamar kosnya dengan melodi lembut. Aroma tanah basah dan daun-daun yang baru terguyur air selalu membawanya pada kenangan masa kecil. Saat ibu masih kuat menggendongnya pulang dari sawah, berlindung di bawah daun talas lebar. Kini, di usia 21 tahun, Salwa tahu kenangan itu terasa semakin jauh, seperti mimpi yang perlahan memudar. Kamar kos Salwa, sepetak kecil dunia di gang sempit belakang kampus, adalah bentengnya. Dindingnya dihiasi poster band indie kesukaan dan kutipan-kutipan penyemangat yang ia tulis sendiri. Di meja belajarnya, tumpukan buku kuliah bersaing dengan sketsa-sketsa mode yang ia buat diam-diam. Ya, Salwa bermimpi menjadi seorang desainer mode. Bukan desainer gaun-gaun glamor di karpet merah, melainkan desainer pakaian sederhana yang nyaman, tapi tetap memancarkan keindahan. Ia percaya, keindahan itu ada di mana-mana, bahkan dalam kesederhanaan hidupnya. Hidup Salwa tidak pernah mewah. Ayahnya, Pak Dullah, adalah buruh serabutan yang gigih, tangan keriputnya tak pernah berhenti bekerja demi menghidupi keluarga. Ibunya, Bu Lastri, adalah penjahit rumahan yang piawai. Dari jemari ibu, gaun-gaun sederhana berubah menjadi karya seni. Senyum ibu selalu menjadi pelita di rumah kecil mereka, di sudut kota yang jarang tersentuh kemewahan. Salwa dan kedua adiknya, Rian dan Sinta, tumbuh dalam dekapan cinta dan kesederhanaan itu. Pagi hari, Salwa akan pergi kuliah dengan ransel kumal yang setia menemani. Sore harinya, ia akan membantu ibu menjahit atau kadang mencari pekerjaan paruh waktu di toko buku dekat kampus. Gajinya tak seberapa, tapi setiap lembar rupiah yang ia dapatkan selalu ia sisihkan untuk keperluan keluarga. Ia tahu, ayah dan ibu berjuang keras. Ia ingin meringankan beban mereka, membalas kebaikan yang tak terhingga. Ada satu hal lagi yang membuat dunia Salwa terasa lebih berwarna. Mas Ardi. Ia seniornya di kampus, dengan rambut gondrong sebahu yang selalu diikat dan kacamata tebal yang tak pernah lepas dari hidungnya. Ardi adalah mahasiswa arsitektur yang cerdas, idealis, dan punya selera humor yang garing tapi entah mengapa selalu berhasil membuat Salwa tertawa. Mereka sering menghabiskan waktu di perpustakaan, berbagi mimpi dan kekhawatiran. Ardi selalu mendukung impian Salwa, meyakinkannya bahwa bakatnya akan membawa Salwa jauh. Di mata Salwa, Ardi adalah gambaran masa depan yang indah, masa depan yang ia impikan sejak lama. Cinta mereka tumbuh perlahan, sehangat teh di sore hari dan semenyenangkan buku cerita lama. Mereka merencanakan masa depan sederhana, tapi penuh makna, setelah Salwa lulus dan Ardi mendapatkan pekerjaan. Namun, kedamaian di dunia kecil Salwa mulai retak. Akhir-akhir ini, senyum ibu terasa lebih pudar, napasnya seringkali tersengal, dan batuknya semakin parah. Ibu, yang dulu selalu cekatan, kini lebih sering berbaring, matanya menerawang jauh. Salwa sering memergoki ayah duduk termangu di teras, raut wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tak terucapkan. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatan ibu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar batuk biasa. Dan itu, perlahan-lahan, mulai menjadi awan hitam yang menggantung di atas dunia kecil Salwa. Awan hitam yang selama beberapa minggu terakhir hanya menggantung samar di atas keluarga Salwa, kini menjelma menjadi badai yang siap menelan mereka. Batuk ibu, Bu Lastri, yang tadinya hanya sesekali dan dianggap flu biasa, kini menjadi konstan, berantai, dan begitu memberatkan setiap tarikan napasnya. Suara batuk itu tak lagi hanya mengganggu telinga, tapi merobek hati Salwa. Wajah ibu yang dulu selalu berseri, penuh dengan kehangatan dan senyum teduh seorang penjahit, kini pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah mata yang semakin cekung membuat tatapan ibu terlihat kosong, seolah jiwanya sudah melayang jauh. Aroma minyak kayu putih dan balsem yang dulu hanya tercium samar di sudut kamar ibu, kini memenuhi seluruh sudut rumah kecil mereka,
seolah menjadi tanda permanen akan kondisi ibu yang semakin memburuk. Salwa sering memergoki ibu menahan rintihan, mengepalkan tangan di dada, mencoba tersenyum sekuat tenaga setiap kali Salwa atau adik-adiknya, Rian dan Sinta, menatapnya khawatir. Sebuah senyum tipis yang lebih mirip ringisan, sebuah usaha terakhir untuk tidak menularkan ketakutan yang jelas tergambar di wajahnya. Suatu sore, saat Salwa baru saja pulang dari kuliah, kakinya mendadak lemas di ambang pintu. Ia menemukan ibu terbaring tak berdaya di ranjang. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan sangat susah payah. Suara batuknya parau, seperti mesin tua yang hampir kehabisan tenaga. Di sampingnya, ayah, Pak Dullah, duduk terdiam. Tangannya yang kasar karena pekerjaan buruh serabutan, menggenggam erat tangan ibu yang dingin dan kurus. Raut wajah ayah begitu sendu, seperti seseorang yang sedang menyaksikan pelita terakhir dalam hidupnya perlahan-lahan meredup. Ada bayangan ketakutan yang tak bisa disembunyikan di balik sorot matanya yang biasanya tegar. Panik, Salwa langsung menjatuhkan tasnya dan berlutut di sisi ranjang. Tangannya gemetar meraih kening ibu yang panas membara. "Ibu kenapa? Yah?" Panas sekali badan ibu. Suara Salwa tercekat, bercampur dengan isak tangis yang tak tertahankan. Ayah menoleh, matanya merah dan sembab. "Ibu demam tinggi, Salwa. Batuknya parah sekali, tidak berhenti sejak tadi pagi. Ayah sudah coba beri obat warung, tapi tidak ada gunanya." Suara ayah serak, seolah menahan air mata yang sama pedihnya dengan air mata Salwa. Tanpa pikir panjang, tanpa memedulikan lelah setelah seharian bekerja dan kuliah, ayah dan Salwa segera memapah ibu. Dengan langkah tertatih, mereka membawa ibu ke puskesmas terdekat menggunakan angkutan umum yang penuh sesak. Setiap goncangan kendaraan terasa menyiksa. Setiap tarikan napas ibu yang berat membuat Salwa ingin berteriak. Dokter di puskesmas, seorang wanita paruh baya dengan wajah serius, memeriksa ibu dengan saksama. Keningnya berkerut. Setelah beberapa pemeriksaan awal dan mendengarkan keluhan mereka, ia menghela napas panjang. "Pak Dullah, Ibu Lastri harus segera dirujuk ke rumah sakit besar. Kita butuh peralatan yang lebih lengkap untuk mendiagnosis ini," kata dokter itu dengan nada prihatin. "Ada yang tidak beres dengan paru-paru ibu Anda. Batuk dan sesaknya ini bukan flu biasa. Kita harus segera mencari tahu penyebabnya sebelum terlambat." Malam itu, di bangsa rumah sakit yang dingin, bau antiseptik yang menusuk hidung, dan suara monitor jantung yang monoton, hidup Salwa terasa seperti digantung di ujung jurang terjal. Ibu terbaring di tempat tidur, wajahnya semakin kurus, dan selang infus menempel di tangannya yang tampak kebiruan. Ayah duduk setia di sampingnya, memijat lembut kaki ibu yang dingin dan kurus, sesekali mengusap rambut ibu dengan tatapan penuh doa. Salwa tak bisa mengalihkan pandangannya dari ibu. Setiap memandang ibu, ia teringat semua hal yang telah ibu lakukan untuknya. Setiap jahitan pakaiannya yang rapi, setiap masakan sederhana tapi lezat yang menghangatkan perut, setiap pelukan hangat yang menghapus air matanya saat ia kecil. Kini, ibu terbaring tak berdaya, wajahnya pucat, dan Salwa merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya untuk membalas semua kebaikan itu. Ia merasa seperti ada beban berat yang menindih dadanya, beban yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, setelah serangkaian tes yang panjang dan melelahkan, hasil pemeriksaan keluar. Dokter, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius dan hati-hati, menjelaskan dengan bahasa yang rumit tentang istilah medis. Namun intinya jelas dan menghantam Salwa seperti petir di siang bolong. Ibu menderita penyakit langka yang menyerang paru-paru, disebut fibrosis paru idiopatik. Penyakit ini membuat jaringan paru-paru mengeras dan kehilangan fungsinya secara progresif, tanpa diketahui penyebab pastinya. Dokter menjelaskan bahwa setiap tarikan napas ibu kini seperti menarik udara melalui spons basah yang semakin mengering. Satu-satunya harapan, menurut dokter, adalah perawatan intensif yang sangat mahal, obat-obatan khusus yang harus diimpor, dan bahkan jika kondisi memburuk, kemungkinan transplantasi paru-paru di luar negeri. "Ini penyakit yang butuh biaya sangat besar, Pak Dullah," kata dokter itu, suaranya dipenuhi empati namun juga ketegasan. "Obat-obatannya sangat spesifik, dan proses perawatannya akan sangat panjang. Kami akan coba yang terbaik, tapi Bapak dan keluarga harus siap dengan perkiraan biaya." Kata-kata dokter itu bagai pukulan telak yang merobohkan. Ayah hanya bisa menghela napas panjang. Wajahnya semakin memucat. Berapa besar biaya yang dimaksud? Untuk buruh serabutan seperti ayah, yang penghasilannya tak menentu,
dan penjahit rumahan seperti ibu, angka jutaan bahkan ratusan juta rupiah adalah hayalan belaka. Tabungan keluarga mereka hanya cukup untuk beberapa bulan biaya hidup yang sangat pas-pasan. Apalagi untuk pengobatan yang sangat mahal ini. Mereka bahkan tidak punya aset berharga yang bisa dijual. Salwa melihat keputusasaan yang jelas di mata ayah. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya yang selalu kuat dan tegar, yang tak pernah menunjukkan kelemahan di depan anak-anaknya, kini tampak begitu rapuh, seolah seluruh beban dunia bertumpu pada bahunya. Di dadanya, Salwa merasakan sesak yang teramat sangat. Ibu, pelita dalam hidupnya, kini terancam padam. Dan mereka, keluarganya, tidak punya apa-apa untuk menyelamatkannya. Senja memang telah tiba, bukan hanya di ufuk barat yang memudar, melainkan juga di pelupuk mata ibu yang sayu, dan di hati keluarga kecil mereka yang kini diselimuti kegelapan. Sejak diagnosis mengerikan tentang penyakit ibu, Bu Lastri, dengan fibrosis paru idiopatik, rumah kecil Salwa berubah drastis, seolah diselimuti mendung abadi. Tawa Riang-Rian dan Sinta, adik-adik Salwa yang biasanya riuh, kini jarang terdengar. Mereka, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya beratnya penyakit itu, merasakan perubahan atmosfer yang mencekam di rumah. Rian yang biasanya cerewet dan suka bercanda, kini sering terlihat murung, lebih banyak diam, dan sering menanyakan kondisi ibu dengan suara pelan. Sementara Sinta, si bungsu yang polos, lebih banyak mendekap boneka kesayangannya. Sesekali menyeka air mata yang menetes tanpa suara saat melihat ayah dan kakaknya sibuk mengurus ibu. Ayah, Pak Dullah, nyaris tak pernah tidur nyenyak. Malamnya dihabisi dengan duduk termangu di teras rumah yang gelap, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang. Tangannya yang kasar akan merogoh saku celana, menghitung-hitung sisa uang di dompetnya yang semakin tipis, mencari celah dalam setiap lembaran rupiah yang ia miliki, seolah mencari keajaiban. Pagi hingga sore, ayah bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengambil semua tawaran pekerjaan serabutan yang datang, tanpa peduli seberapa melelahkan itu, atau seberapa kecil upahnya. Dari mengangkut pasir, membersihkan kebun, hingga membantu bongkar muat barang di pasar, semua ia lakoni. Tubuhnya yang dulunya tegar dan berisi, kini terlihat membungkuk, dengan bahu yang semakin menyusut seiring beban pikiran yang semakin menumpuk. Salwa sendiri merasakan beban yang semakin menekan dadanya, hingga kadang ia merasa sulit bernapas. Kuliah terasa hambar, hanya sekadar rutinitas tanpa semangat. Buku-buku tebal di meja belajarnya tak lagi menarik minatnya. Huruf-huruf itu terasa kabur di matanya yang sering berkaca-kaca. Sketsa-sketsa mode yang dulu menjadi pelariannya, coretan garis dan warna yang dulu selalu bisa mengobati lara, kini hanya tertumpuk di sudut kamar, di bawah lapisan debu, tak tersentuh. Setiap malam, setelah memastikan ibu tertidur pulas dengan napas yang kadang masih terengah, dan ayah sudah beristirahat, Salwa akan merenung. Ia melihat ke arah poster band indie di dindingnya, lalu ketumpukan sketsa-sketsa mode. Impiannya, ambisinya, masa depannya yang ia bayangkan indah bersama Mas Ardi. Semua itu terasa begitu kecil, tak berarti, nyaris tak terlihat, dihadapkan pada satu hal, nyawa ibunya. Obat-obatan ibu semakin banyak, jenisnya semakin beragam, dan harganya semakin melangit. Setiap kali ayah pulang dari apotek, raut wajahnya semakin cemas, garis-garis lelah di wajahnya semakin dalam. Salwa sering mendengar bisik-bisik ayah dengan tetangga atau kerabat dekat. Suara mereka pelan, penuh dengan nada memohon. Ayah mencoba mencari pinjaman, bahkan menawarkan untuk menjual beberapa barang berharga yang sebenarnya tak seberapa nilainya, seperti sepeda motor tua atau televisi tabung yang sudah lama mereka miliki. Ayah bahkan mencoba mencari informasi tentang pengobatan alternatif, herbal-herbal yang dijanjikan bisa menyembuhkan. Meskipun ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa itu bukan solusi jangka panjang untuk penyakit serumit ini. Setiap malam, jika ayah masih terjaga di teras, Salwa akan mendekatinya, memeluk tubuh ringkih ayah dari belakang, mencoba menenangkan. Kita pasti bisa. Yah, ibu pasti sembuh. Salwa akan cari cara. Bisiknya, meskipun ia tahu suaranya sendiri bergetar menahan tangis. Ayah hanya mengusap rambut Salwa, tatapan matanya jauh, menerawang ke kegelapan malam. Ayah tidak tahu lagi harus kemana. Nak, uang kita sudah menipis. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mulai sulit. Pengobatan ibu butuh biaya tak terhingga. Desahnya, kata-kata itu keluar seperti hembusan angin terakhir. Kata-kata, tak terhingga, itu bergaung di benak Salwa,
memantul di dinding kamarnya yang sempit. Ia teringat penjelasan dokter tentang kemungkinan transplantasi paru-paru di luar negeri, sebuah operasi yang membutuhkan dana miliaran rupiah. Miliaran. Angka itu membuat Salwa ingin menangis sekuat-kuatnya, berteriak, merutuki nasib. Bagaimana mungkin keluarga mereka, yang hanya hidup dari upah harian dan jahitan, bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Pikirannya terus berputar, mencari celah, mencari solusi, seolah ada labirin rumit yang harus ia pecahkan. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan paruh waktu lagi di beberapa tempat, namun tak banyak yang cocok dengan jadwal kuliahnya yang padat, dan gaji yang ditawarkan pun tak cukup untuk membayar selembar resep ibu. Mas Ardi, dengan segala idealismenya dan hati baiknya, mencoba membantu semampunya. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjual beberapa alat gambar arsitekturnya yang mahal, warisan dari pamannya. Namun, Salwa tahu itu tak akan cukup. Mas Ardi adalah mahasiswa, sama seperti dirinya. Beban ini terlalu besar untuk ditanggung oleh mereka berdua, bahkan oleh cinta mereka. Suatu siang, saat Salwa sedang menjaga ibu di rumah sakit, ia melihat ayah berbicara serius dengan seorang pria parubaya yang berpakaian sangat rapi. Kemeja batiknya terlihat mahal, arlojinya berkilau di pergelangan tangan. Pria itu tampak akrab dengan ayah, sesekali menepuk bahu ayah dengan gestur penuh simpati. Pria itu adalah Pak Broto, juragan kos-kosan dengan 50 pintu yang terkenal di kota itu. Bisnis kos-kosannya menjamur di berbagai sudut. Ia juga memiliki beberapa toko kelontong besar. Salwa mengenalnya sekilas karena Pak Broto adalah salah satu penyumbang terbesar untuk pembangunan masjid di dekat rumah mereka. Ia juga pernah beberapa kali bertemu dengannya saat Pak Broto mampir ke rumah untuk urusan sumbangan atau kegiatan kampung. Pak Broto selalu ramah, murah senyum, dan seringkali memberikan bantuan kecil untuk warga. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Salwa sedikit tidak nyaman. Tatapan seperti seorang penguasa yang mengamati, menilai, dan mungkin saja memiliki rencana. Salwa tak terlalu memedulikan percakapan mereka saat itu. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang kondisi ibu, tentang obat-obatan, dan tagihan rumah sakit. Namun, bisikan angin perubahan mulai terasa. Angin itu tidak hanya membawa aroma antiseptik rumah sakit dan keputusasaan yang semakin pekat, tetapi juga, yang paling membuat Salwa ketakutan, aroma sebuah kesepakatan yang mungkin akan mengubah segalanya. Sebuah kesepakatan yang, tanpa Salwa sadari, akan segera menyeretnya ke dalam pusaran takdir yang tak pernah ia bayangkan. Angin itu berbisik tentang sebuah jalan keluar, sebuah solusi yang mengerikan, sebuah pengorbanan yang tak pernah terpikirkan, namun satu-satunya yang tersisa di tengah keputusasaan yang melanda. Sore itu, suasana di rumah Salwa terasa aneh, diselimuti keheningan yang menyesakan, seolah seluruh udara di dalam ruangan ikut membeku. Sebuah ketegangan tak kasat mata merayapi setiap sudut, membuat bulu kuduk Salwa berdiri. Ayah, Pak Dullah, terlihat sangat rapi dengan kemeja batik terbaiknya, yang hanya ia kenakan untuk acara-acara penting seperti pernikahan atau kunjungan ke tokoh masyarakat. Ibu, meskipun masih lemah dan terbaring di kamar dengan napas yang kadang masih berat, tampak sedikit lebih tenang setelah meminum dosis obat terbarunya. Ayah sudah memaksa Rian dan Sinta, adik-adik Salwa, untuk membantu membersihkan rumah dan memakai baju yang layak, mengingatkan mereka untuk bersikap sopan jika ada tamu. Salwa sendiri merasa gelisah tak karuan. Ayah memintanya untuk segera pulang setelah kuliah dan tidak usah mencari pekerjaan paruh waktu sore itu. Sebuah permintaan yang tidak biasa. Ada tamu penting yang mau datang, Salwa, kata ayah singkat pagi harinya, saat Salwa berpamitan kuliah, tanpa menjelaskan siapa tamu itu atau mengapa ia begitu penting. Namun, firasat buruk yang tajam mulai menghantui Salwa. Firasat yang sama yang ia rasakan saat melihat ayah berbicara serius dengan Pak Broto di rumah sakit tempo hari. Firasat bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak menyenangkan, akan segera terjadi. Dan benar saja, bel sore itu berbunyi, memecah keheningan yang menakutkan, membuat jantung Salwa berdesir. Saat Salwa membuka pintu, napasnya langsung tercekat. Di hadapannya, berdiri sosok Pak Broto, lengkap dengan kemeja batik mewah yang motifnya rumit dan mengkilap, serta senyum ramah yang kini terasa dingin, seperti seringai. Di belakangnya, berdiri seorang pria parubaya lain yang Salwa duga adalah kerabat dekat Pak Broto, dan seorang wanita muda berpakaian formal yang tampak seperti asisten pribadinya. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Bungkusan besar berisi buah-buahan impor yang tampak mahal dan bingkisan lain yang terbungkus rapi terlihat di tangan mereka.
Pak Broto melangkah masuk dengan santai, seolah sudah akrab dengan rumah itu, menapaki ubin dingin dengan langkah mantap. "Assalamualaikum, Pak Dullah, Bu Lastri." Sapanya hangat, namun suaranya terlalu lantang untuk ukuran rumah sederhana itu. "Maaf mengganggu waktu istirahat Bu Lastri." Ayah menyambut mereka dengan gestur canggung, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ibu, yang berusaha bangkit dari ranjangnya dan duduk di kursi roda yang baru saja dipinjamkan rumah sakit, hanya bisa tersenyum tipis dan mengangguk lemah. Salwa hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu ruang tamu, menatap Pak Broto dengan perasaan tak enak yang merayapi seluruh tubuhnya. Di benaknya, pertanyaan-pertanyaan berkejaran dan saling tumpang tindih. Ada apa ini? Mengapa Pak Broto datang ke rumah mereka? Dan mengapa suasananya terasa begitu formal, seolah akan ada sebuah sidang keluarga? Mereka duduk di ruang tamu yang sempit, yang terasa semakin sesak dengan kehadiran tamu-tamu itu. Aroma buah-buahan mewah dan parfum Pak Broto yang tajam dan menusuk hidung memenuhi seluruh ruangan, berpadu aneh dengan aroma minyak kayu putih yang masih samar-samar tercium dari kamar ibu. Setelah basa-basi sebentar menanyakan kabar ibu, yang dijawab oleh ibu dengan suara parau, Pak Broto langsung ke intinya. Nadanya serius, namun ia tetap menjaga kesan ramah dan penuh pertimbangan, seolah sedang menyampaikan kabar gembira. "Pak Dullah, kedatangan saya ke sini sore ini, bersama kerabat dan asisten saya, adalah untuk menyampaikan maksud baik yang sudah saya pertimbangkan matang-matang." Pak Broto memulai, menatap ayah dengan sorot mata yang penuh arti, namun sesekali melirik Salwa yang berdiri kaku. "Saya sudah lama mengamati Salwa. Dia gadis yang baik, rajin, santun, dan sangat berbakti pada orang tua. Saya sangat terkesan dengan kepribadiannya. Oleh karena itu, saya ingin sekali menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih erat dengan keluarga Bapak." Jantung Salwa langsung berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Dingin menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Ia menatap ayah yang menunduk dalam, tidak berani menatap matanya, seolah sedang menyembunyikan rasa bersalah yang teramat dalam. "Maksud saya, Pak Dullah, saya ingin melamar Salwa untuk menjadi istri saya," lanjut Pak Broto. Suaranya tenang, datar, namun setiap kata terasa seperti palu godam yang menghantam dada Salwa berulang kali. "Saya tahu usia kami terpaut jauh, tapi saya bisa menjamin Salwa akan hidup bahagia, berkecukupan. Dia tidak perlu lagi bekerja keras, bahkan bisa melanjutkan kuliahnya tanpa beban. Saya akan menyediakan segalanya untuknya." Tubuh Salwa terasa membeku, seolah seluruh aliran darahnya berhenti. Ia ingin berteriak sekeras-kerasnya agar semua orang berhenti dan mendengar protesnya. Ingin lari sejauh mungkin dari kenyataan pahit ini, tapi kakinya terpaku di lantai. Pernikahan? Dengan pria ini? Pria yang seusia dengan ayahnya sendiri, bahkan mungkin lebih tua? Pikiran tentang Mas Ardi langsung menyeruak, menenggelamkan semua yang lain, seperti ombak besar yang menghantam pantai. Senyum Ardi, tawa mereka, mimpi-mimpi sederhana yang mereka rajut bersama, semua itu kini terasa hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin ayah bisa membiarkan ini terjadi? Bagaimana bisa ayah berpikir ini adalah jalan keluar? Dan tentu saja, Pak Broto melanjutkan, seolah membaca keraguan, amarah, dan keputusasaan di wajah ayah dan Salwa. "Saya tahu kondisi Bu Lastri. Saya sangat bersimpati dan tergerak melihat perjuangan kalian. Jika Salwa menerima lamaran ini, saya akan menanggung seluruh biaya pengobatan Bu Lastri sampai sembuh total, bahkan untuk perawatan terbaik di luar negeri sekalipun. Saya akan memastikan Bu Lastri mendapatkan apapun yang dibutuhkan, tanpa harus memikirkan biaya." Kalimat terakhir itu bagai bom waktu yang meledak di tengah ruangan yang sempit itu. Ayah mendongak, matanya berkaca-kaca menatap Pak Broto, lalu beralih ke ibu yang juga menatapnya dengan harapan yang bercampur putus asa. Salwa menahan napas, dadanya sesak. Seluruh biaya pengobatan ibu, bahkan di luar negeri, itu adalah sesuatu yang mustahil bagi keluarga mereka. Sebuah keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Tawaran itu begitu menggiurkan, begitu putus asa, begitu menyesakan, sehingga terasa sangat sulit untuk ditolak, bahkan bagi Salwa yang hatinya menjerit. Pak Broto tersenyum tipis, senyum yang kini terlihat seperti seringai kemenangan. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas tangannya. Amplop putih polos itu terlihat bengkak berisi banyak lembaran uang. "Ini sebagai tanda keseriusan saya, Pak Dullah."
untuk biaya awal perawatan Ibu Lastri, agar bisa segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu. Ayah menerima amplop itu dengan tangan gemetar, seolah memegang benda paling berharga di dunia. Ia menatap amplop itu, lalu menatap Salwa, sorot matanya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam, namun juga kelegaan yang amat sangat. Seolah-olah amplop itu adalah satu-satunya kunci, satu-satunya harapan terakhir untuk menyelamatkan nyawa istri tercintanya. Salwa tak bisa lagi menahan diri. Nalurinya memberontak. "Ayah, apa-apaan ini?" desisnya. Suaranya hampir tidak terdengar, tercekik oleh amarah dan keputusasaan, namun nada protesnya jelas terasa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak Broto menoleh padaku. Senyumnya tak bergeming, matanya tetap tenang, seolah apa yang baru saja ia katakan adalah hal paling wajar di dunia. "Salwa, ini demi kebaikan ibumu. Dan saya akan memastikan kamu tidak akan menyesali keputusan ini. Saya akan membahagiakanmu." Angin perubahan yang tadinya hanya berbisik perlahan, kini telah bertiup kencang, membawa serta badai yang tak terhindarkan. Salwa tahu, saat ini, ia telah resmi menjadi tawanan takdir, pion dalam sebuah permainan yang ia tak pernah minta. Dunia Salwa mendadak gelap gulita, berputar tak karuan seperti pusaran air yang siap menelannya. Kata-kata Pak Broto tentang lamaran dan janji menanggung seluruh biaya pengobatan ibu bergaung keras dan berulang-ulang di telinganya, seolah ia berada di dalam ruang hampa yang menggema. Salwa menatap ayah, berharap ada penolakan yang tegas, sebuah pembelaan dari pria yang selalu menjadi pelindungnya. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan putus asa, lelah, dan rasa bersalah yang luar biasa. Tatapan yang mengisyaratkan bahwa, bagi ayah, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Sebuah jalan yang harus ditempuh, tidak peduli seberapa menyakitkan. Ayah serius." Salwa akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski serak dan nyaris tak terdengar. Air matanya sudah siap meluncur. Ayah tak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan, seolah tak sanggup menatap mata putrinya yang penuh luka. Tangannya masih gemetar memegang amplop tebal dari Pak Broto, amplop yang terasa begitu dingin dan berat. Amplop itu, yang seharusnya menjadi secercah harapan untuk ibu, kini terasa seperti belenggu yang siap mengikat Salwa seumur hidup. Pak Broto, dengan senyum tenang yang menjengkelkan, senyum yang bagi Salwa terasa seperti topeng, kembali bicara. "Salwa, ini bukan paksaan. Tapi pikirkan ibumu. Kami hanya ingin membantu meringankan beban kalian." Suara Pak Broto terdengar lembut, namun ada nada otoritatif di dalamnya, seolah apa yang ia katakan adalah kebenaran mutlak yang tak terbantahkan. "Bantuan?" Salwa merasa kata itu ironis, bahkan kejam. "Ini bukan bantuan. Ini adalah sebuah transaksi yang dingin. Sebuah transaksi yang secara terang-terangan menukarkan masa depannya, kebahagiaannya, dengan nyawa ibunya." Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat pandangannya kabur. Ia tak bisa membayangkan dirinya hidup bersama pria ini, pria yang usianya jauh melampaui ayah, pria yang lebih pantas menjadi kakeknya. Seketika, sosok Mas Ardi mendadak muncul di benaknya. Wajahnya yang teduh, senyumnya yang hangat, janjinya tentang masa depan penuh kebahagiaan sederhana. Bukan kemewahan yang dibeli dengan pengorbanan sebesar ini. Bagaimana mungkin ayah bisa membiarkan ini terjadi? Setelah Pak Broto dan rombongannya pergi, meninggalkan aroma parfum mahal dan ketegangan yang menyesakkan di udara, Salwa langsung menghampiri ayah. Ia tak peduli lagi dengan siapapun di rumah, yang ia inginkan hanyalah penjelasan. "Ayah, bagaimana bisa ayah menyetujui ini? Apa ayah lupa dengan Mas Ardi? Ayah tahu aku mencintai dia. Kita sudah punya rencana masa depan." Salwa tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, tangannya mengepal erat, memukul pelan dada ayah. Ayah memeluk Salwa erat, tubuhnya gemetar, seolah menahan beban yang tak tertahankan. "Nak, ayah minta maaf. Ayah tidak punya pilihan lain. Dokter bilang ibu butuh obat-obatan itu secepatnya, dan kita sudah kehabisan uang. Tidak ada lagi yang bisa ayah jual, nak. Tidak ada lagi harta yang tersisa." Suara ayah parau, penuh penyesalan dan keputusasaan yang mendalam. "Ayah tidak sanggup melihat ibumu kesakitan seperti ini, Salwa." Setiap napasnya terasa seperti tusukan bagi ayah. "Ini satu-satunya cara, nak. Demi ibumu."
Kata-kata, demi ibumu, itu menampar Salwa, menghantam hatinya. Seolah ayah sedang menyerahkan pisau bermata dua padanya. Ayah memang putus asa. Ia tahu itu. Keputusasaan yang mendalam telah mendorong ayah pada sebuah keputusan yang tak pernah terbayangkan akan melibatkan putrinya. Apakah ia seegois itu untuk menolak demi kebahagiaannya sendiri? Sementara ibunya sekarat, setiap detik napasnya adalah perjuangan? Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Salwa. Ia menghubungi Mas Ardi, menceritakan semuanya dengan suara tercekat dan air mata yang tak berhenti mengalir. Mas Ardi, yang awalnya terkejut, marah, dan tak percaya, mencoba menenangkan Salwa. Salwa, jangan lakukan ini. Kita bisa cari cara lain. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan pinjam dari mana saja. Aku akan menjual apapun yang aku punya, kata Mas Ardi di ujung telepon. Suaranya dipenuhi kepanikan dan keputusasaan yang sama. Ia mencoba mencari jalan keluar, mencoba meyakinkan Salwa untuk tetap berpegang pada cinta mereka. Bagaimana, Mas? Bagaimana caranya? Uang ibu tidak bisa menunggu. Ini bukan puluhan juta, Mas, tapi miliaran. Kamu tahu kita tidak punya itu, jawab Salwa. Suaranya lemah namun penuh kepastian yang menyakitkan. Ia tahu Ardi tulus dan sangat mencintainya. Tapi idealismenya tak bisa membayar biaya rumah sakit yang terus membengkak setiap harinya. Cinta mereka, betapapun kuatnya, tidak bisa melawan kenyataan brutal ini. Perdebatan panjang terjadi antara Salwa dan Mas Ardi, diwarnai isak tangis dan putus asa. Mas Ardi berusaha meyakinkan Salwa untuk tidak menerima perjodohan itu, menawarkan berbagai solusi yang bagi Salwa terasa mustahil dan tidak realistis. Namun, setiap kali Salwa membayangkan wajah pucat ibu yang kesakitan, setiap kali ia mendengar batuk ibu yang memilukan di kamar sebelah, hatinya semakin mencelos. Ia ingat betapa ibu selalu mendukung impiannya, mengorbankan segalanya demi dirinya dan adik-adiknya, memastikan Salwa bisa kuliah. Kini, giliran Salwa yang harus berkorban, mengembalikan kebaikan itu, bahkan jika harus dengan mengorbankan seluruh hidupnya. Ada dua jalan di hadapannya, dua jurang dalam yang harus ia pilih salah satunya. Menuruti hatinya dan membiarkan ibunya menderita karena tidak ada biaya pengobatan, atau mengorbankan seluruh kebahagiaannya demi menyelamatkan nyawa orang yang paling ia cintai di dunia. Pilihan itu bukan lagi tentang cinta dan impian, tetapi tentang hidup dan mati. Sebuah pilihan di ujung jurang, di mana satu-satunya pegangan adalah pengorbanan yang tak terbayangkan. Menjelang subuh, setelah berjam-jam menangis, berpikir keras, dan bergulat dengan batinnya, Salwa mengambil keputusan. Keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya, menghapus semua impian masa mudanya. Ia tahu ini akan menyakitkan, sangat menyakitkan, bagi dirinya sendiri dan bagi Mas Ardi. Tapi ia tidak bisa membiarkan ibunya pergi begitu saja. Tak bisa hidup dengan penyesalan seumur hidup jika ia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku akan melakukannya, Mas, bisiknya ke telepon. Suaranya sudah kosong, tak ada lagi air mata yang tersisa untuk ditumpahkan. Aku akan menikah dengan Pak Broto. Tolong maafkan aku. Di seberang sana, terdengar napas berat Mas Ardi, suara isakan tertahan, lalu hening. Ia tahu, kata-kata itu adalah akhir dari segalanya. Akhir dari semua mimpi yang mereka bangun bersama. Jembatan di antara mereka kini telah runtuh. Keputusan Salwa untuk menikahi Pak Broto menyebar dengan cepat di antara kerabat dekat, meninggalkan jejak kekagetan, bisik-bisik simpati, dan tatapan penuh iba. Reaksi dari Rian dan Sinta, kedua adik Salwa, bercampur aduk antara kebingungan dan kesedihan yang tak terucap. Mereka, yang masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya kompleksitas penyakit fibrosis paru idiopatik atau pengorbanan yang sedang dilakukan kakak mereka, hanya merasakan ada sesuatu yang hilang dari kakak perempuan mereka, sebuah cahaya yang meredup di matanya yang dulu penuh semangat, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami mengapa. Mereka hanya tahu, kakak mereka yang ceria kini lebih banyak diam, sering termenung. Ibu, yang mulai menunjukkan sedikit perbaikan karena asupan obat-obatan awal yang dibiayai oleh Pak Broto, obat-obatan yang sebelumnya tak terjangkau, menatap Salwa dengan sorot mata penuh pertanyaan setiap kali Salwa menjenguknya di rumah sakit. Di mata ibu, Salwa membaca campuran rasa bersalah dan kelegaan yang amat sangat, sebuah paradoks yang menyayat hati Salwa. Ibu tahu ini adalah pengorbanan, dan ia tak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Di tengah semua itu, ayah, Pak Dullah, tampak sedikit lebih lega.
Beban finansial yang menindihnya selama ini, yang telah membuat punggungnya membungkuk dan rambutnya memutih lebih cepat, kini terasa terangkat sebagian. Namun, kelegaan itu tidak datang tanpa harga. Ayah terlihat sering termenung di teras, matanya menyimpan penyesalan yang mendalam. Ia tahu ia telah meminta pengorbanan yang tak ternilai dari putri sulungnya, menukarkan masa depan anaknya dengan nyawa sang istri. Beberapa hari setelah keputusan pahit itu diumumkan, Pak Broto mengatur sebuah pertemuan. Bukan lagi pertemuan di ruang tamu yang sempit dan tegang, melainkan sebuah makan malam di restoran mewah di pusat kota. Restoran itu begitu kontras dengan tempat-tempat yang biasa Salwa kunjungi, yang kebanyakan adalah warung tenda atau kantin kampus. Lampu kristal menjuntai anggun dari langit-langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan. Taplak meja linen putih bersih terhampar rapi, dan denting sendok garpu yang halus dari perak beradu dengan piring porselen mewah. Salwa, yang mengenakan gaun sederhana terbaiknya, gaun pemberian ibu yang dulu ia pakai saat acara kelulusan SMA, tetap merasa canggung dan tak pantas di tengah kemewahan yang terasa asing itu. Aroma makanan Eropa yang asing menusuk hidungnya, jauh berbeda dengan aroma masakan rumahan ibu. Pak Broto tiba dengan setelan jas mahal berwarna gelap yang pas di tubuhnya, rambutnya tertata rapi klimis, dan senyum ramah yang kini terasa seperti seringai penuh perhitungan di bibirnya. Usianya mungkin sekitar 50-an, namun ia terlihat lebih muda dari yang Salwa bayangkan. Mungkin karena perawatannya yang prima, kulitnya bersih tanpa kerutan berarti, dan aura kekuasaan yang ia miliki membuatnya tampak lebih bugar. Ia memperkenalkan Salwa kepada beberapa kerabatnya yang lain, sepasang suami istri yang tampak angkuh dan seorang pria muda yang sepertinya keponakannya, serta seorang asisten pribadinya yang sigap dan selalu membawa buku catatan kecil. Mereka semua memperlakukan Salwa dengan hormat yang berlebihan, senyum-senyum simpul yang tampak dibuat-buat, seolah Salwa sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar mereka yang kaya raya. Selama makan malam, Pak Broto berbicara banyak. Ia bercerita tentang perjalanannya membangun bisnis kos-kosan dari nol, dari hanya satu pintu hingga kini memiliki 50 pintu kos-kosan tersebar di berbagai lokasi strategis di kota ini. Ia juga memamerkan bagaimana bisnisnya terus berkembang ke sektor lain, seperti toko bahan bangunan yang besar, persewaan kendaraan, dan beberapa investasi properti lainnya. Kekayaannya tak terbantahkan, dan ia dengan bangga memamerkan itu melalui cerita-cerita kesuksesannya. Salwa mendengarkan dengan separuh hati, kepalanya mengangguk-angguk kosong. Pikirannya melayang pada obrolan santai yang biasa ia lakukan dengan Mas Ardi di warung kopi sederhana, atau saat mereka membaca buku di taman kota, berbagi mimpi-mimpi kecil yang terasa jauh lebih berarti. Pak Broto juga berbicara tentang rencana pernikahan mereka. Ia ingin sebuah pernikahan yang layak, meriah, dan sesuai dengan statusnya sebagai pengusaha sukses. Ia bahkan menawarkan untuk merenovasi rumah ayah Salwa agar terlihat lebih pantas, agar sanak saudara dan kolega tidak meragukan keputusannya mengambil menantu dari keluarga sederhana. Salwa hanya mengangguk samar. Setiap tawaran kemewahan dan kemudahan terasa seperti rantai emas yang semakin mengikatnya, membelenggu jiwanya. Di tengah pembicaraan, saat garpu kristal beradu pelan dengan piring porselen, Pak Broto menatap Salwa dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada campuran keinginan, rasa memiliki, dan mungkin sedikit simpati yang terlalu dangkal di sana. Salwa, saya tahu ini tidak mudah untukmu. Perbedaan usia kita memang jauh. Tapi saya berjanji akan menjagamu dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Hidupmu akan berkecukupan, semua kebutuhanmu akan terpenuhi, dan yang terpenting, ibumu akan sembuh. Saya akan berusaha membuatmu bahagia. Salwa, sungguh. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, menyejukkan, namun bagi Salwa, itu justru menciptakan jurang yang lebih dalam antara dirinya dan kebahagiaan yang sebenarnya ia impikan. Kebahagiaan? Bisakah kebahagiaan yang sejati dibangun di atas sebuah pengorbanan sebesar ini? Bisakah hati yang sudah patah diperbaiki dengan uang, dengan kemewahan, dengan jaminan masa depan? Ia tahu jawabannya. Tidak. Pulang dari makan malam itu, Salwa merasa sangat lelah. Bukan karena fisik yang terkuras, melainkan mentalnya yang terkuras habis. Ia melihat sisi lain dari sosok juragan 50 pintu itu. Ia adalah pria yang ambisius, pekerja keras, dan jelas sangat kaya. Ia tampaknya tulus dengan niatnya untuk menjamin kehidupan Salwa yang layak dan kesembuhan ibunya. Namun, di balik semua itu, ada aura dominasi yang halus, sebuah kendali yang ia terapkan pada segala aspek,
seolah hidupnya pun kini akan berada di bawah kendalinya. Salwa menyadari, ia bukan hanya akan menikahi seorang pria, tapi juga menikahi sebuah imperium, sebuah gaya hidup yang sama sekali asing baginya, sebuah kurungan emas. Angin perubahan yang tadinya hanya berbisik, kini telah bertiup kencang, membawa serta badai yang tak terhindarkan. Salwa kini berdiri di tengah-tengah badai itu. Ia baru saja melihat sekilas dunia barunya, dunia yang menjanjikan segalanya, kemewahan, keamanan, dan kesembuhan ibu, kecuali satu hal, kebebasan hatinya dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hati Salwa terasa hancur berkeping-keping. Setelah keputusan pahit itu diambil, dan setelah pertemuan makan malam yang menyesakan bersama Pak Broto, satu-satunya yang ingin ia lakukan adalah menghilang. Namun, ia tahu ia harus menghadapi kenyataan. Dan kenyataan terberat adalah bertemu dengan Mas Ardi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat favorit mereka untuk berdiskusi, tertawa, dan merajut mimpi. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, kini terasa pahak di hidungnya. Salwa datang lebih dulu, duduk di sudut paling sepi, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang tak beraturan. Ketika Mas Ardi tiba, dengan kemeja flanel kesukaannya dan senyum tipis yang biasa, mata mereka bertemu. Senyum di wajah Ardi langsung memudar begitu ia melihat mata Salwa yang sembab dan wajahnya yang pucat. Ia tahu. "Salwa," panggil Mas Ardi pelan, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ia duduk di hadapan Salwa, tangannya meraih tangan Salwa di atas meja. Jemari mereka yang dulu saling menggenggam erat, kini terasa dingin dan gemetar. Salwa tak bisa lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah, isakannya memilukan, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe. Mas Ardi buru-buru menarik Salwa ke pelukannya, membiarkan gadis itu menangis di bahunya. "SSTT, jangan menangis, Salwa. Aku tahu ini berat." Setelah Salwa sedikit tenang, ia menceritakan semuanya lagi, dengan lebih detail. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya adalah sayatan baru di hatinya sendiri. Tentang kondisi ibu yang semakin parah, tentang desakan ayah, tentang tawaran Pak Broto yang tak bisa ditolak, dan tentang keputusannya yang sulit. Mas Ardi mendengarkan dengan saksama, rahangnya mengeras, matanya memancarkan kesedihan dan kemarahan yang dalam. "Salwa, kenapa kamu melakukan ini? Kita bisa berjuang bersama. Aku sudah bilang, aku akan lakukan apapun." Suara Mas Ardi tercekat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang biasanya penuh semangat. "Bagaimana, Mas? Bagaimana cara kita mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Ibu butuh penanganan sekarang. Bukan bulan depan, bukan tahun depan." Potong Salwa, suaranya serak. "Aku tidak bisa melihat ibu kesakitan. Aku tidak bisa membiarkan ibu pergi karena kita tidak punya uang. Ini satu-satunya jalan, Mas." Mas Ardi menghela napas panjang, tatapannya kosong. Ia tahu Salwa benar. Impian mereka yang sederhana, cinta mereka yang tulus, tak mampu melawan kenyataan kejam ini. Ia ingin egois, ingin melarang Salwa, ingin membawa gadis itu lari. Tapi ia melihat ketulusan pengorbanan di mata Salwa, dan rasa putus asa yang mendalam. "Jadi ini akhirnya?" Mas Ardi bertanya. Suaranya sangat pelan, seolah takut mengganggu keheningan yang menyakitkan di antara mereka. Salwa mengangguk, air mata kembali membasahi pipinya. "Aku minta maaf, Mas. Maafkan aku. Aku tahu ini akan menyakitimu. Tapi aku tidak punya pilihan lain." Mas Ardi menggenggam tangan Salwa lebih erat. Ia menatap mata Salwa lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa harapan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan yang tak terhingga. "Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu, Salwa," bisiknya, suaranya bergetar. "Tapi aku juga tidak bisa memintamu untuk membiarkan ibumu meninggal." Hening. Hanya suara gemericik es di gelas dan bisikan pengunjung lain yang mengisi kekosongan. Ini adalah perpisahan. Perpisahan yang bukan karena ketidakcocokan atau rasa bosan, melainkan karena takdir yang kejam. "Aku janji, Mas, aku akan selalu mengingatmu," Salwa berbisik, nadanya putus asa. "Kamu adalah bagian terindah dalam hidupku." Mas Ardi mencoba tersenyum, senyum pahit yang gagal. "Aku juga, Salwa. Selalu. Aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu, meskipun bukan denganku."
Sebuah kalimat klise yang terasa begitu menusuk di saat seperti ini. Setelah itu, mereka berpisah. Sebuah perpisahan tanpa pelukan terakhir yang intens, tanpa ciuman perpisahan yang membara. Hanya anggukan kepala, tatapan mata yang penuh luka, dan janji yang terucap di ambang kehancuran. Salwa berjalan pulang dengan langkah gontai, meninggalkan Mas Ardi yang terdiam di kafe, menatap kosong ke cangkir kopi dingin di hadapannya. Jembatan antara mereka telah putus. Impian mereka, yang dulu terangkai indah, kini hanya menjadi serpihan kenangan yang pahit. Salwa tahu, mulai sekarang, ia harus berjalan sendiri di jalan yang telah ia pilih. Sebuah jalan yang akan membawanya ke pelaminan dengan sosok juragan 50 pintu. Hari itu tiba. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, di mana setiap wanita mengenakan gaun impian dan melangkah menuju masa depan yang cerah. Namun, bagi Salwa, hari itu terasa seperti eksekusi mati. Langit pagi tampak mendung, seolah turut merasakan kesedihan yang menyelimuti hatinya. Awan abu-abu menggantung rendah, memantulkan suasana pilu di rumah kecil mereka. Di rumah, suasana terasa riuh namun hampa. Suara tawa dan obrolan para kerabat terdengar sumbang di telinga Salwa. Ayah, dengan wajah yang masih menyimpan gurat penyesalan mendalam dan mata yang sembab, sibuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Ia mondar-mandir, memberikan arahan, mencoba tampil tegar di depan para tamu. Beberapa kerabat Pak Broto sudah datang lebih awal, mengawasi dengan mata tajam sambil membantu mengatur meja dan kursi, serta menghias rumah sederhana mereka dengan sentuhan kemewahan yang terasa asing dan artifisial, untaian bunga plastik berwarna cerah dan pita-pita satin murahan yang dipasang di setiap sudut. Salwa didandani di kamarnya yang sempit. Gaun pengantin putih bersih, yang seharusnya indah dan anggun, terasa berat, mencekik, dan membelenggu setiap gerakannya. Bahan brokat yang kasar menggesek kulitnya, menambah rasa tidak nyaman. Riasan tebal di wajahnya tak mampu menutupi lingkaran hitam di bawah matanya yang sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Setiap sentuhan kuas perias di wajahnya terasa seperti pukulan, membangunkan dirinya dari mimpi buruk yang kini menjadi nyata. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Bukan pengantin bahagia yang ia lihat, melainkan sebuah patung kosong, tanpa ekspresi, tanpa jiwa. Ia merasa asing dengan sosok itu, seolah jiwa Salwa yang dulu telah pergi, digantikan oleh entitas lain. Ibu, yang kondisinya semakin membaik berkat obat-obatan mahal yang kini rutin dibiayai Pak Broto, dipapah duduk di kursi roda, dibawa ke ruang tamu yang kini disulap menjadi tempat akad nikah. Meskipun lemah, ibu bersikeras ingin menyaksikan momen penting ini. Matanya menatap Salwa dengan sorot pilu, penuh rasa bersalah yang teramat dalam, seolah ingin memeluk erat putrinya dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Salwa mencoba membalas senyum tipis ibu, namun rasanya terlalu berat, bibirnya terasa beku. Ia hanya bisa mengangguk kecil, menguatkan diri. Demi ibu, ia akan kuat. Acara akad nikah berlangsung sederhana, namun hikmat. Beberapa kolega bisnis Pak Broto hadir, memenuhi ruangan hingga terasa sesak. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau bunga plastik, menciptakan suasana yang aneh. Salwa duduk bersanding dengan Pak Broto di atas bantalan kursi yang dilapisi beludru. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Di depannya, penghulu sudah siap dengan kitab nikah. Salwa hanya bisa menunduk, menatap jemari tangannya yang saling meremas. Jantungnya berdebar kencang bukan karena bahagia atau antusiasme, melainkan karena ketakutan dan kegugupan yang teramat sangat. Pak Broto mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, jelas, dan penuh percaya diri. Setiap kata yang terucap darinya terdengar seperti orang yang tahu persis apa yang diinginkannya. Dan ia mendapatkannya, seolah ini adalah transaksi bisnis lainnya. Ketika giliran Salwa untuk mengucapkan, "Saya terima nikahnya," suaranya tercekat di tenggorokan. Tenggorokannya terasa kering, dan air mata mulai mendesak keluar, mengancam untuk tumpah. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Ia membayangkan wajah ibu yang pucat, napasnya yang masih tersengal, dan perjuangan hidup ibu yang masih panjang. Demi ibu, hanya demi ibu, saya terima nikahnya. Muhammad Broto bin Sastro Atmojo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Salwa nyaris tak terdengar, bergetar, namun kata-kata itu terucap. Sebuah keputusan yang mengikatnya seumur hidup telah terucap dari bibirnya. Suasana ruangan riuh dengan ucapan selamat. Para tamu dan kerabat Pak Broto berdesakan,
berebut menyalami pasangan pengantin baru. Pak Broto tersenyum lebar, menoleh ke arah Salwa dan menggenggam tangannya erat. Genggamannya hangat, namun bukan kehangatan yang Salwa inginkan. Ia tahu, mulai detik itu, ia telah resmi menjadi istri Pak Broto. Istri dari juragan kos-kosan 50 pintu, sebuah gelar yang terasa asing dan membebani. Di sudut ruangan, dekat jendela yang terbuka, Salwa melihat bayangan samar. Seorang pria berdiri membelakangi keramaian, menatap kosong keluar. Postur tubuhnya yang tinggi kurus, rambut gondrong sebahu yang diikat rapi di belakang, dan kacamata tebal yang tak pernah lepas dari hidungnya. Itu Mas Ardi. Ia datang. Salwa tahu ia akan datang. Ada janji yang terucap di antara mereka. Janji untuk selalu ada, bahkan di saat-saat paling menyakitkan sekalipun. Mas Ardi tak menatap Salwa, ia hanya berdiri di sana, seperti saksi bisu dari akhir kisah cinta mereka, sebuah patung kesedihan yang tak terlihat. Tak lama kemudian, saat semua tamu mulai berdesakan memberi selamat dan perhatian teralihkan, Mas Ardi berbalik perlahan. Tatapan mata mereka bertemu. Di mata Mas Ardi, Salwa melihat rasa sakit yang mendalam, kesedihan yang tak terucap, namun juga penerimaan yang pilu, seolah ia sudah mengikhlaskan takdir kejam ini. Mas Ardi mengangkat tangannya sedikit, memberi anggukan kecil, sebuah isyarat perpisahan. Sebuah perpisahan tanpa kata, tanpa keramaian, tanpa drama. Hanya sebuah anggukan yang syarat makna, sebuah perpisahan yang hening, namun menggetarkan jiwa Salwa hingga ke dasar. Kemudian, ia berbalik dan menghilang di antara kerumunan tamu yang sipwa. Salwa tak bisa lagi menahan diri. Air mata yang sejak tadi ia bendung mati-matian, akhirnya tumpah ruah. Namun, ia tak bersuara, isakannya tertahan di dada. Hanya aliran hangat yang membasahi pipinya, bercampur dengan riasan yang mulai luntur, meninggalkan jejak kekacauan. Di pelaminan, ia duduk kaku di samping suaminya yang baru. Hatinya terasa kosong, remuk, dan terpecah belah menjadi jutaan serpihan. Ini adalah awal dari kehidupan barunya. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas pengorbanan, di atas hati yang hancur, dan di atas janji yang terucap di ambang kehancuran. Salwa tahu, mulai sekarang, ia harus belajar hidup di sangkar emas ini. Rumah baru Salwa adalah sebuah mahakarya arsitektur modern, sebuah anomali mencolok di tengah ingar-bingar kota metropolitan Jakarta. Jauh berbeda dari rumah kecilnya yang sederhana dan penuh kehangatan di gang sempit. Terletak di kompleks perumahan elit yang dijaga ketat oleh satuan pengamanan 24 jam, rumah itu dikelilingi taman yang terawat rapi dengan rumput hijau yang selalu terpangkas sempurna, dan air mancur mini yang gemericiknya tak henti. Bangunan itu berdiri megah dengan 2 lantai, fasad kaca besar yang memantulkan langit biru, dan kolam renang yang berkilauan di halaman belakang, seolah memanggil untuk dinikmati. Interiornya dihiasi perabotan mewah dari Italia dan ukiran Jepara. Lantai marmer dingin mengilap yang memantulkan cahaya lampu kristal, dan lukisan-lukisan abstrak mahal yang memenuhi dinding-dinding tinggi. Ada lebih dari 10 kamar di rumah itu, masing-masing dengan kamar mandi pribadi dan pemandangan taman atau kolam renang. Namun, meskipun luas dan indah, sebagian besar ruangan terasa kosong, sunyi, dan hampa. Sebuah kemewahan yang dingin. Ini adalah rumah impian banyak orang, sebuah simbol status dan kekayaan. Namun bagi Salwa, ini adalah sangkar emas yang indah namun memenjarakan. Hari-hari awal pernikahan adalah badai emosi yang bergejolak di dalam diri Salwa. Ia terbangun di pagi hari dengan kasur empuk yang tak mampu menghapus lelah jiwanya. Pak Broto memperlakukanku dengan sangat baik. Nyaris terlalu baik hingga terasa berlebihan. Ia adalah suami yang perhatian, bahkan cenderung posesif. Setiap pagi, ia memastikan Salwa sudah sarapan dengan menu mewah yang disiapkan koki pribadi mereka, mulai dari omelet keju hingga steak salmon. Ia membelikan Salwa pakaian-pakaian mahal dari butik-butik terkenal, perhiasan berkilauan, dan memberikan kartu kredit dengan limit tak terbatas. Ia bahkan menyediakan mobil pribadi mewah lengkap dengan sopir yang siaga 24 jam, agar Salwa bisa pergi kemana saja tanpa perlu repot. Pak Broto akan selalu menelepon untuk memastikan Salwa sudah sampai tujuan, atau apakah ia sudah makan. "Kamu adalah istriku, Salwa. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik," katanya suatu kali, saat Salwa merasa risih dengan semua kemewahan yang diberikan. Ada senyum puas dan bangga di wajahnya, seolah ia berhasil membuktikan kekuasaannya dan kemampuannya memberikan segalanya.
Jangan sungkan untuk membeli apapun yang kamu mau. Uangku adalah uangmu sekarang. Melihat ibu yang kini berangsur membaik adalah satu-satunya pelipur lara bagi Salwa di tengah kekosongan ini. Obat-obatan impor yang mahal bekerja dengan baik, dan sesi fisioterapi rutin membuatnya bisa bernapas lebih lega tanpa terengah-engah. Ibu bahkan sudah bisa duduk dan berbicara lebih lama. Senyumnya kini lebih tulus. Setiap kali Salwa menjenguknya di rumah sakit, atau setelah ibu bisa pulang, ibu akan menggenggam tangannya erat. Matanya penuh syukur dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Beban pikiran ayah juga jauh berkurang. Ayah kini sering datang berkunjung ke rumah mewah Pak Broto, membawa Rian dan Sinta yang tampak takjub dengan kemewahan itu. Mereka bermain di taman yang luas, melihat kolam renang, dan menikmati makanan enak. Ayah selalu mengucapkan terima kasih kepada Pak Broto, menyebutnya sebagai penyelamat keluarga mereka. Melihat keluarganya kembali tersenyum, melihat ibu semakin sehat, adalah alasan kuat bagi Salwa untuk terus bertahan. Namun, di tengah kemewahan itu, ada kesepian yang menggerogoti jiwa Salwa, sebuah hampa yang tak bisa diisi oleh benda-benda paling mahal sekalipun. Ia merasa seperti boneka porselen yang dipajang di etalase, cantik namun tak bernyawa. Setiap sudut rumah ini terasa asing. Bau antiseptik dari rumah sakit sudah tak ada, digantikan oleh aroma bunga segar dan parfum mahal yang menyesakan. Kemeja flanel dan tumpukan buku kuliah Mas Ardi tak ada di sini. Aroma kopi sederhana dan bisingnya kehidupan kampus tak ada di sini. Yang ada hanya keheningan yang memekakan, kemewahan yang dingin, dan kehadiran Pak Broto yang selalu mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar. Pak Broto memang suami yang baik secara materi, ia memenuhi semua kebutuhan fisiknya. Tapi ia tidak pernah benar-benar memahami Salwa, atau mencoba masuk ke dunianya. Ia tidak tertarik dengan sketsa-sketsa mode Salwa, apalagi impiannya untuk menjadi desainer. Baginya, itu hanyalah hobi kecil yang tak penting. Baginya, tugas Salwa adalah menjadi istri yang sempurna, mendampinginya di acara sosial, bertemu kolega-kolega penting, dan menjaga citra keluarga. Obrolan mereka selalu dangkal, seputar bisnis Pak Broto atau kegiatan sosial yang harus Salwa ikuti. Salwa seringkali merasa seperti berbicara dengan tembok, seolah kata-katanya tak pernah mencapai hati Pak Broto. Malam hari adalah yang terberat. Setelah seharian dipenuhi kemewahan dan formalitas, Salwa seringkali berakhir sendirian di kamar tidurnya yang luas, menatap langit-langit yang tinggi. Suara bising kota yang dulu ia benci, klakson kendaraan, suara pedagang, tawa anak-anak di gang, kini ia rindukan. Ia merindukan kamar kosnya yang sempit, tawa ringan Mas Ardi, dan diskusi panjang mereka tentang masa depan yang sederhana namun penuh makna. Setiap kali Pak Broto menyentuhnya, mendekatinya sebagai suami di ranjang besar mereka, Salwa akan mengeraskan hatinya, berusaha menekan bayangan Mas Ardi yang muncul tanpa diundang, mengusir bisikan-bisikan memori lama. Rasa bersalah menghantuinya, bersalah kepada Pak Broto yang begitu baik, secara material, namun juga bersalah kepada dirinya sendiri, kepada cinta yang ia tinggalkan, dan kepada hati Mas Ardi yang ia pecahkan. Salwa tahu ia harus mensyukuri semua ini. Ibunya sembuh, keluarganya sejahtera, adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah dengan tenang. Tapi mengapa hatinya terasa begitu kosong? Sangkar emas ini memberinya segalanya, kecuali satu hal yang paling ia rindukan, kebebasan untuk mencintai dan dicintai dengan tulus, dan kebahagiaan yang sesungguhnya berasal dari dalam hati, bukan dari kemewahan material. Ia hanya bisa menatap keluar jendela, melihat burung-burung bebas beterbangan di langit biru, dan merindukan dunia kecilnya yang dulu, yang sederhana namun penuh cinta dan tawa. Hari-hari berlalu, menorehkan rutinitas baru yang terasa asing bagi Salwa. Bangun di kasur empuk, menikmati sarapan mewah, mencoba pakaian-pakaian desainer yang tak benar-benar mencerminkan dirinya. Ia mulai terbiasa dengan sopir yang selalu siaga, dengan kartu kredit tanpa batas, dan dengan senyuman formal yang harus ia kenakan di setiap acara sosial bersama Pak Broto. Namun, di balik fasad yang sempurna itu, bayangan Mas Ardi terus membayang, tak mau pergi. Terutama saat malam tiba. Keheningan kamar yang luas, yang dulu terasa memekakan, kini menjadi medan pertempuran batin Salwa. Ia sering memandang langit-langit, mencoba memutar ulang kenangan. Aroma kopi sederhana, tawa renyah Mas Ardi, atau perdebatan seru mereka tentang sketsa mode Salwa. Itu semua terasa begitu nyata, seolah baru kemarin ia merasakannya. Dada Salwa seringkali sesak, menahan tangis yang tak bisa keluar. Ia tahu,
Ia telah membuat pilihan. Pilihan yang menyelamatkan keluarganya, tetapi mengorbankan sebagian besar dari dirinya. Suatu sore, saat Pak Broto sedang sibuk dengan rapat bisnisnya, Salwa mencoba mencari pelarian. Ia duduk di taman belakang, mengamati kolam renang yang berkilauan. Sebuah pensil dan buku sketsa kecil, yang ia simpan tersembunyi, adalah satu-satunya jembatan menuju dunianya yang dulu. Jemarinya mulai menari di atas kertas, menggambar gaun-gaun dengan siluet bebas, tanpa detail mewah yang mengikat. Namun, setiap garis yang tercipta terasa hampa. Inspirasinya seolah menguap, tercekik oleh kemewahan yang tak ia inginkan. "Kamu melamun, Salwa?" Suara Pak Broto mengejutkannya. Ia telah berdiri di belakang Salwa, dengan senyum tipis di bibirnya. Pak Broto menatap buku sketsa Salwa, kemudian mengernyitkan dahi. "Apa itu? Kamu masih saja menggambar hal-hal seperti ini? Bukankah sudah kubilang, kamu tak perlu bekerja keras lagi? Ada banyak perancang busana ternama yang bisa kita bayar untuk membuatkan pakaianmu." Kata-kata itu menghantam Salwa seperti pukulan. Bukan kemarahan, tapi ketidakpahaman total dalam suara Pak Broto yang membuatnya merasa begitu kecil. Bagi Pak Broto, sketsa itu hanyalah coretan tak berarti, hobi yang bisa ia gantikan dengan uang. Ia tak pernah melihatnya sebagai bagian dari jiwa Salwa, sebagai impian yang dulu membakar semangatnya. "Aku hanya mencoba mengisi waktu luang," jawab Salwa lirih, menutup buku sketskanya. Pak Broto tersenyum, mengusap puncak kepala Salwa. "Bagus. Tapi kalau kamu bosan, aku bisa ajak kamu ke Paris, atau Milan. Kita bisa belanja sepuasnya. Bagaimana?" Tawaran itu, yang mungkin bagi banyak wanita adalah sebuah impian, terasa seperti rantai yang semakin mengikat. Salwa hanya mengangguk, sebuah senyum palsu tersungging di bibirnya. Ia merasa semakin jauh dari dirinya yang asli. Semakin jauh dari Salwa yang mencintai kesederhanaan, tawa, dan impian kecilnya. Satu-satunya sumber kelegaan Salwa adalah kunjungannya ke rumah ayah dan ibu. Melihat ibu semakin bugar, tawa riang dan sinta yang riang, serta ekspresi lega di wajah ayah, memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Ibu, yang kini bisa lebih banyak bicara, sering menggenggam tangan Salwa. "Kamu sudah banyak berkorban, Nak. Ibu dan ayah sangat berterima kasih." Kata-kata itu menghangatkan hati Salwa, namun juga menumbuhkan rasa bersalah. Bersalah karena ia tahu, di balik senyumnya yang terlihat ikhlas, ada bagian dari dirinya yang merana. Bagian yang merindukan Mas Ardi, bagian yang merindukan kebebasan, dan bagian yang merindukan kebahagiaan sejati, bukan yang terbuat dari emas. Salwa mulai menyadari, sangkar emas ini tidak hanya memenjarakan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia telah menukar kebebasan dengan keamanan, cinta dengan materi. Pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana ia bisa bertahan, melainkan bagaimana ia bisa menemukan kembali dirinya di tengah kemewahan yang kosong ini. Bisakah ia melarikan diri dari bayangan masa lalu yang terus mengejar? Ataukah ia akan selamanya menjadi boneka porselen di etalase kehidupan Pak Broto? Salwa tahu ia tak bisa terus-menerus terkurung dalam kesepian yang dingin ini. Jiwanya meronta, merindukan kebebasan yang direnggut, percikan gairah yang telah lama padam. Bayangan Mas Ardi memang masih menghantui, sesekali menyelinap dalam lamunan, namun kini Salwa merasakan dorongan baru, dorongan untuk menemukan kembali dirinya di tengah sangkar emas yang memenjarakannya. Rutinitas mewah itu terasa seperti penjara, dan ia harus menemukan celah untuk bernapas, untuk melarikan diri, meski hanya sesaat. Suatu pagi, saat Pak Broto pergi ke kantor dan suasana rumah terasa begitu lengang, Salwa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat namun ia yakini akan memberinya kekuatan. Ia meminta sopir mengantarnya ke sebuah pusat perbelanjaan kelas atas, berpura-pura ingin membeli perhiasan atau gaun pesta baru. Sopir itu mengangguk patuh, tak curiga sedikit pun. Begitu tiba di lobi mal yang megah, dengan cepat Salwa meminta sopir menunggunya dan memesan taksi online melalui aplikasi di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa takut ketahuan dan antusiasme yang membuncah. Tujuannya adalah sebuah tempat yang sangat berbeda dari dunianya saat ini, kawasan pertokoan tekstil lama di Tanah Abang. Perjalanan terasa panjang namun mendebarkan. Setiap meter yang dilalui menjauhkan Salwa dari kemewahan steril rumahnya. Deburan klakson, hiruk-pikuk pejalan kaki yang berdesakan, teriakan pedagang, dan aroma kain yang bercampur baur, kapas,
sutra, brokat, semua menyatu, langsung menyergap indranya begitu ia turun dari taksi. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari kompleks perumahan elitnya yang sunyi. Dulu, ia sering menghabiskan waktu di tempat seperti ini, menjelajahi setiap sudut, mencari inspirasi dan bahan untuk sketsa-sketsanya. Sekarang, setelah berbulan-bulan dikelilingi barang-barang bermerek dan kemewahan yang tak berjiwa, suasana ini terasa begitu hidup, otentik, dan membebaskan. Udara lembab Jakarta yang syarat polusi pun terasa lebih nyata, lebih jujur daripada udara ber-AC di rumahnya. Salwa berjalan menyusuri lorong-lorong sempit, matanya menatap setiap gulungan kain dengan saksama. Ia melihat seorang penjahit tua dengan kacamata bertengger di ujung hidung, tekun mengerjakan mesin jahit usangnya. Ia melihat sekelompok anak muda yang antusias mendiskusikan desain pakaian di sebuah kedai kopi sederhana, tawa mereka terdengar riang. Ada energi yang mengalir di sini, energi dari kreativitas, kerja keras, dan gairah. Sesuatu yang sangat ia rindukan dan rasakan telah mati dalam dirinya. Tanpa sadar, langkahnya terhenti di depan sebuah toko kecil yang menjual perlengkapan jahit dan aksesori fashion. Toko itu tidak mewah, bahkan sedikit berdebu dan terlihat kuno. Namun di dalam etalasenya, ia melihat sebuah manekin mini yang mengenakan gaun rancangan sederhana namun menarik, dengan detail lipatan yang unik dan sentuhan sulaman tangan. Sebuah ide melintas di benaknya. Sebuah percikan kecil yang sudah lama padam dan kini mulai menyala kembali. Ia masuk ke dalam toko, disambut oleh seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan mata yang teduh. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" Sapa wanita itu. Saya ingin mencari beberapa kain," jawab Salwa, suaranya sedikit gemetar karena gugup dan antusiasme yang tiba-tiba. Jemarinya mengusap kain-kain yang tertata rapi. Ia mulai menjelaskan jenis kain yang ia cari, mulai dari chiffon ringan untuk draping hingga katun linen yang jatuh alami. Percakapan itu mengalir begitu saja. Wanita pemilik toko itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Indah, tampak terkejut dengan pengetahuan Salwa tentang bahan, draping, dan potongan. "Nona sepertinya punya bakat di bidang ini," ujar Ibu Indah, matanya berbinar. "Apakah Nona seorang desainer?" Salwa terdiam sejenak, tenggelam dalam ingatan. Sudah lama ia tak menyebut dirinya seperti itu, bahkan nyaris melupakannya. Rasa pahit bercampur rindu menyelimuti hatinya. "Dulu iya," katanya pelan, suaranya nyaris berbisik. "Sekarang, hanya mencoba lagi." Ibu Indah tersenyum hangat, senyum yang tulus dan menenangkan. "Jangan pernah berhenti mencoba, Nona. Bakat itu anugerah. Terkadang, kita hanya perlu menemukan alasan untuk kembali mengasahnya." Salwa meninggalkan toko itu dengan beberapa gulungan kain pilihan di tangannya. Kain-kain yang ia beli dengan uang tunai dari dompet kecilnya, bukan kartu kredit Pak Broto, dan sebuah harapan baru di hatinya. Ini bukan harapan untuk kembali ke masa lalu yang hilang, tetapi harapan untuk menemukan cara agar ia bisa tetap menjadi dirinya sendiri di tengah realitas yang ia jalani. Ia sadar, kemewahan materi mungkin tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati, tetapi mungkin ia bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri, sehelai demi sehelai, dalam diam, dengan tangan dan hatinya sendiri. Ia kembali ke rumah dengan taksi online lain, menyimpan gulungan kain itu di dalam tas belanja besar yang ia bawa, pura-pura membeli beberapa barang dari mal. Kembali ke rumah, sangkar emas itu masih berdiri megah, dinding-dindingnya masih tinggi, dan kolam renang itu masih berkilauan. Namun kali ini, di sudut kamar luasnya, Salwa merasakan secercah semangat yang telah lama hilang. Ia mulai membayangkan bagaimana ia bisa menyulap kain-kain ini, bagaimana ia bisa menciptakan sesuatu yang berarti, hanya untuk dirinya sendiri, sebagai bukti bahwa ia masih ada. Namun, ia tahu ini hanyalah permulaan. Ia harus menemukan cara untuk menyembunyikan kegiatan barunya dari Pak Broto, yang mungkin tidak akan memahami, apalagi menyetujuinya. Bagi Pak Broto, hobi seperti itu adalah pengisi waktu luang, bukan sebuah gairah yang harus dikejar. Tekanan untuk menjadi istri sempurna, Pak Broto terasa begitu berat. Namun kali ini, Salwa merasa sedikit lebih kuat. Ia telah menemukan celah, dan ia bertekad untuk menjaganya. Proyek rahasia Salwa menjadi pelabuhannya, satu-satunya ruang di mana ia bisa bernapas lega. Setiap kali Pak Broto pergi ke kantor atau sibuk dengan urusan bisnisnya, Salwa akan buru-buru masuk ke salah satu kamar kosong di lantai 2 yang jarang terjamah. Ia mengubahnya menjadi studio mini darurat. Gulungan-gulungan kain dari Tanah Abang terhampar di lantai marmer dingin.
Pola sketsa yang ia gambar diam-diam bertebaran, dan suara gunting memotong bahan menjadi melodi yang menenangkan. Awalnya terasa canggung. Jemarinya yang terbiasa memegang pena untuk sketsa, kini harus kembali beradaptasi dengan jarum dan benang. Ada beberapa kesalahan, jahitan yang tidak rapi, potongan yang meleset. Namun setiap kali ia merasakannya, ia teringat perkataan Ibu Indah, "Jangan pernah berhenti mencoba." Motivasi itu, ditambah dengan kerinduan akan tujuan hidupnya, mendorongnya untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Ia menonton tutorial menjahit online secara sembunyi-sembunyi, mempraktikkan teknik-teknik baru, dan tak jarang bergadang sampai larut malam saat Pak Broto sudah terlelap. Proses kreatif ini adalah terapi baginya. Saat ia tenggelam dalam dunia kain dan pola, bayangan Mas Ardi yang selama ini menghantui, atau rasa hampa karena kemewahan yang dingin, sejenak sirna. Ia merasakan gejolak semangat yang sudah lama hilang, kebahagiaan murni yang tak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah kebahagiaan yang berasal dari dalam, dari kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang indah dengan tangannya sendiri. Gaun pertamanya, meskipun sederhana, memberinya rasa bangga yang luar biasa. Ia mengenakannya di depan cermin, memutar tubuhnya perlahan. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ini adalah hasil karyanya sendiri, sebuah simbol perlawanan diam-diam terhadap sangkar emasnya. Namun, menjaga rahasia ini tidak mudah. Salwa harus ekstra hati-hati. Ia selalu membersihkan sisa-sisa benang dan potongan kain, menyembunyikan alat-alat jahit dan gulungan kain di tempat yang tidak mencurigakan, seringkali di balik tumpukan gaun-gaun mahalnya di dalam lemari. Ia takut ketahuan. Pak Broto memang sibuk, tetapi ia juga sangat perhatian, bahkan posesif. Panggilan telepon untuk memastikan Salwa baik-baik saja. Pertanyaan tentang kegiatannya hari itu, semua itu terasa seperti pengawasan yang ketat. Salwa harus pintar mencari alasan, berpura-pura pergi berbelanja atau melakukan kegiatan sosial seperti yang diharapkan Pak Broto. Suatu sore, saat Salwa sedang asyik menjahit di studio, rahasianya, ponselnya berdering. Nama Pak Broto tertera di layar. Jantung Salwa berdegup kencang. Ia segera menyimpan jahitannya di bawah kain penutup, buru-buru merapikan ruangan, lalu mengangkat telepon dengan suara yang diusahakan tenang. "Halo, sayang, kamu sedang apa?" tanya Pak Broto, suaranya sedikit mendominasi. Aku baru saja selesai membaca buku. "Pak, lumayan bosan di rumah," jawab Salwa, sedikit berbohong. Pak Broto terkekeh. "Oh, begitu. Nanti malam kita makan malam di luar ya. Aku sudah reservasi di restoran Prancis langgananku. Kenakan gaun yang kubelikan minggu lalu, ya?" Salwa mengangguk, meski ia tahu Pak Broto tidak bisa melihatnya. "Baik, Pak." Setelah panggilan itu berakhir, Salwa merasakan gejolak emosi. Ada kegembiraan karena berhasil menjaga rahasianya, tetapi juga sedikit rasa bersalah karena terus berbohong pada suaminya. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena menyembunyikan bagian dari dirinya dari Pak Broto yang baik dan dermawan. Namun di sisi lain, ia tahu Pak Broto tidak akan pernah mengerti. Impiannya, gairahnya, semua itu terasa tak berarti di mata Pak Broto. Jika ia harus memilih antara kejujuran yang akan memadamkan semangatnya, atau rahasia yang memberinya kehidupan, Salwa merasa ia tak punya pilihan lain. Ia terus melanjutkan proyek kecilnya, dengan setiap jahitan menjadi simbol perlawanan dan harapan. Setiap gaun yang tercipta adalah sebuah bisikan kebebasan di tengah sangkar emasnya. Salwa tahu, ini mungkin tidak akan mengubah hidupnya secara drastis, tapi setidaknya, ia bisa merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih menjadi dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan ia bisa menyembunyikan rahasia ini? Dan apakah kemewahan yang selalu mengawasinya akan mencium jejak pelarian kecilnya ini? Beberapa minggu berlalu, dan proyek rahasia Salwa berjalan lebih lancar dari dugaannya. Ia mulai terbiasa dengan jadwalnya. Pagi hari menjalani peran istri sempurna, siang hari menjadi perancang busana di kamar rahasianya. Setiap gaun yang berhasil ia selesaikan memberinya kekuatan dan rasa kepuasan yang mendalam. Gaun-gaun itu, meskipun tidak diperuntukkan untuk dipamerkan, adalah perwujudan mimpinya yang pernah terkubur. Setiap jahitan adalah bisikan perlawanan. Setiap pola adalah teriakan jiwa yang haus akan kebebasan. Suatu sore, saat Salwa sedang asyik menjahit sebuah dress berbahan brokat berwarna marun yang elegan, dengan detail draping yang rumit, ia mendengar suara mobil Pak Broto memasuki halaman.
Jantungnya langsung mencelos. Ia terkejut. Biasanya, Pak Broto pulang lebih sore dari ini, bahkan tidak jarang ia lembur hingga larut malam. Dengan panik, Salwa buru-buru menyembunyikan semua alat jahit dan kain-kainnya di bawah tumpukan selimut di lemari, mengunci pintu kamar, dan mencoba mengatur napasnya yang terengah-engah sebelum keluar. "Sayang, sudah pulang?" Sapa Pak Broto dari ruang keluarga. Suaranya terdengar lebih antusias dari biasanya. Raut wajahnya cerah. Salwa menghampirinya dengan senyum tipis, berusaha menyembunyikan kegugupan. "Ada apa, Pak? Pulang lebih cepat dari biasanya." Pak Broto tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang putih. "Aku punya kejutan untukmu." Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua dari saku jasnya. "Ini, untukmu." Salwa membuka kotak itu. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung berlian yang berkilauan, memantulkan cahaya lampu kristal di ruangan itu. Desainnya modern, dengan satu butir berlian besar di tengah yang dikelilingi berlian-berlian kecil. "Pak, ini indah sekali. Tapi, kenapa tiba-tiba?" tanyanya, merasa sedikit tak nyaman dengan hadiah yang datang tanpa alasan ini. "Tidak ada kenapa-kenapa. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk istriku," jawab Pak Broto, meraih tangan Salwa dan memasangkan kalung itu di lehernya. Tangannya terasa dingin dan berat di kulit Salwa. "Kamu tahu, tadi pagi aku bertemu dengan kolega bisnisku, Tuan Hardy, dari perusahaan perhiasan. Ia melihat salah satu foto kita di mejaku, dan ia sangat memuji kecantikanmu. Ia bahkan menyarankan agar kamu menjadi brand ambassador untuk lini perhiasan terbarunya. Tentu saja aku menolaknya. Kamu adalah istriku, sayang, bukan model yang bisa dipertontonkan." Ada kilatan bangga sekaligus posesif yang jelas di mata Pak Broto. Senyumnya tegas, menandakan bahwa keputusannya adalah final dan tak terbantahkan. Salwa hanya bisa tersenyum kaku. Tawaran menjadi brand ambassador itu, meskipun hanya sekilas dan langsung dipatahkan, seolah membuka celah kecil dalam sangkar emasnya, sebuah gambaran bahwa ia memiliki potensi di luar perannya sebagai istri. Namun, Pak Broto sudah menutup celah itu bahkan sebelum Salwa sempat mempertimbangkannya. Malam itu, setelah Pak Broto terlelap pulas, Salwa tidak bisa tidur. Kalung berlian di lehernya terasa mencekik, bukan sebagai perhiasan, melainkan sebagai belenggu. Ia teringat kembali percakapannya dengan Ibu Indah di Tanah Abang, juga janji-janji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia menyadari, ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar materi, ia butuh pengakuan atas bakatnya, atas dirinya sendiri, bukan hanya sebagai pelengkap bagi citra suaminya. Keesokan harinya, takdir seolah berpihak padanya. Pak Broto harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis penting selama beberapa hari. Ini adalah kesempatan emas bagi Salwa. Begitu mobil Pak Broto meninggalkan gerbang, ia segera kembali ke studio rahasianya. Kali ini, ia tidak hanya sekadar menjahit. Ia mulai memikirkan cara untuk benar-benar mewujudkan impiannya, untuk membuat karyanya dilihat. Ia teringat Ibu Indah dan toko kecilnya yang hangat. Dengan keberanian yang dikumpulkan, Salwa kembali ke Tanah Abang. Kali ini, ia datang bukan sebagai pembeli biasa, melainkan sebagai seseorang yang mencari jalan. Ibu Indah menyambutnya dengan hangat. Tatapannya yang teduh seolah bisa membaca kegelisahan dalam diri Salwa. Salwa menceritakan tentang mimpinya, tentang keinginannya untuk mendesain. Meskipun ia tahu ini adalah risiko besar yang bisa mengancam stabilitas hidupnya saat ini. Ia tidak menyebutkan detail tentang Pak Broto, hanya mengatakan ia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Ibu Indah mendengarkan dengan saksama, matanya yang teduh memancarkan pengertian dan empati. "Nona punya bakat. Saya melihatnya dari cara Nona memilih kain dan berbicara tentang desain. Sayang sekali jika dipendam terus. Saya punya beberapa koneksi, Nona. Mungkin tidak besar, tapi ada beberapa butik kecil di Jakarta yang mencari desainer muda dengan sentuhan segar, yang berani berbeda. Mereka mungkin tertarik melihat portfolio Nona." Jantung Salwa berdegup kencang. Ini adalah secercah cahaya yang lebih terang dari yang ia bayangkan. Sebuah jalan kecil yang mungkin bisa membawanya keluar dari sangkar ini. "Benarkah, Bu?" Suaranya nyaris tak terdengar, penuh harap. "Tentu saja. Nona harus siap dengan konsekuensinya. Proses ini tidak mudah, dan butuh komitmen besar.
Nona harus menyiapkan beberapa contoh karya terbaik Nona, dan juga harus siap jika ada penolakan. Ibu Indah menatap Salwa dengan tatapan penuh arti, seolah ingin memastikan kesungguhannya. Apakah Nona siap? Salwa memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan kemarahan Pak Broto jika rahasia ini terbongkar, risiko besar yang ia ambil atas semua kemewahan yang diberikan. Namun, ia juga membayangkan dirinya yang dulu. Salwa yang bersemangat mengejar mimpi, Salwa yang bahagia dengan kesederhanaan namun penuh gairah. Pertarungan batinnya berlangsung cepat. Ia membuka matanya, ada tekad kuat terpancar di sana, mengalahkan segala ketakutan. Aku siap, Bu. Tekad Salwa untuk mengambil langkah berani telah terpatri kuat, membakar semangat yang selama ini tertidur. Berbekal janji Ibu Indah, ia menghabiskan hari-hari Pak Broto di luar kota untuk menyiapkan portofolio terbaiknya. Kamar rahasia di lantai 2 yang dulunya sunyi kini menjadi saksi bisu setiap jahitan yang ia lakukan, setiap pola yang ia rangkai dengan penuh harapan dan ketelitian. Ia mendesain 3 gaun yang paling mencerminkan gaya dan visinya, 1 gaun koktail yang elegan dengan sentuhan modern, 1 gaun kasual yang anggun namun nyaman untuk siang hari, dan 1 dress malam yang dramatis dengan aksen sulaman tangan yang halus, terinspirasi dari motif-motif tradisional yang ia pelajari. Setiap gaun adalah refleksi dari dirinya yang sesungguhnya. Sebuah pernyataan bisu atas bakat yang tak ingin ia biarkan mati dalam sangkar emas. Setelah Pak Broto kembali dan kehidupan kembali ke rutinitas normalnya, Salwa harus lebih cerdik mengatur waktunya. Ia akan beralasan pergi ke salon untuk perawatan diri atau menjenguk ibu di rumah sakit, padahal tujuan utamanya adalah toko Ibu Indah di Tanah Abang. Dengan tas jinjing besar yang menyembunyikan portofolionya, ia menaiki taksi online dengan jantung berdebar. Ibu Indah menepati janjinya. Beberapa hari setelah Salwa menunjukkan portfolionya, Ibu Indah memberikan 2 nama dan alamat butik kecil di area Jakarta Selatan yang dikenal dengan koleksi desainer lokal mereka. Mereka butik yang bagus, Nona Salwa, kata Ibu Indah saat Salwa datang menemuinya lagi. Pemiliknya punya mata yang tajam untuk bakat baru. Tapi ingat, persaingan ketat. Siapkan mentalmu untuk segala kemungkinan, ya? Salwa merasakan campuran antara kegembiraan yang membuncah dan ketegangan yang mencekam. Ini adalah kesempatan yang ia dambakan sepanjang hidupnya, sekaligus risiko yang sangat besar. Jika Pak Broto tahu, ia tidak bisa membayangkan kemarahan dan kekecewaan yang akan ia timbulkan. Pikirannya sejenak melayang pada Mas Ardi, yang selalu mendukung mimpinya tanpa syarat, yang selalu melihat potensi dalam dirinya jauh sebelum ada kemewahan ini. Andai saja Mas Ardi ada di sini untuk melihat ini, batinnya, ada sedikit rasa nyeri di hatinya. 2 hari kemudian, dengan portfolio berisi 3 gaun yang ia kemas rapi dalam tas jinjing besar, Salwa pergi ke butik pertama yang direkomendasikan Ibu Indah, Elegance Mode. Butik itu mungil namun berkelas, memancarkan aura eksklusif, menampilkan koleksi yang unik dan berkarakter. Pemiliknya, seorang wanita parubaya bernama Burani, menyambutnya dengan ramah namun tatapannya tajam dan menilai, seolah bisa melihat menembus setiap detail. Salwa mempresentasikan karyanya dengan gugup. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengeluarkan setiap gaun dan meletakkannya di atas meja. Ia menjelaskan setiap detail desain, setiap pilihan kain, dan setiap inspirasi di balik idenya dengan suara yang diusahakan mantap. Burani mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, namun raut wajahnya tetap datar. Setelah Salwa selesai, keheningan menyelimuti ruangan, terasa begitu berat. Salwa menahan napas, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib impiannya. Karya-karyamu menarik, Nona Salwa, kata Burani akhirnya, suaranya tenang namun lugas. Ada sentuhan yang unik, berbeda, terutama pada pemilihan bahan dan konsepmu. Saya suka keberanianmu dalam memadukan tekstur yang tidak lazim. Tapi, ia berhenti sejenak, membuat jantung Salwa berdegup kencang. Pola jahitanmu masih perlu banyak diasah, terutama di bagian finishing, detail kecil, dan draping yang lebih kompleks. Ini masih terlihat seperti karya amatir yang memiliki potensi besar, tapi belum matang. Kata-kata itu menghantam Salwa. Rasa kecewa menusuk hatinya. Namun ia berusaha menahannya agar tidak terlihat. Ia tahu Burani benar. Ia menyadari kekurangan dalam jahitannya karena ia belajar secara otodidak dan dalam keterbatasan waktu. Saya mengerti, Bu, jawabnya pelan, mengangguk. Burani tersenyum tipis. Senyum yang tidak menghakimi melainkan penuh bimbingan.
Jangan putus asa. Ini adalah umpan balik, bukan penolakan total. Saya melihat potensi besar dalam dirimu, Salwa. Tapi untuk butik saya, yang mengutamakan kualitas jahitan setara desainer profesional dan ready-to-wear eksklusif, ini belum memenuhi standar. Mungkin kamu bisa mencoba mencari butik yang lebih fleksibel, atau terus berlatih hingga kualitas jahitanmu setara dengan desainmu yang sudah bagus. Meski kecewa, Salwa berterima kasih dengan tulus dan meninggalkan butik itu dengan kepala tegak. Perkataan Burani seolah menjadi pengingat bahwa ia tak boleh cepat berpuas diri, bahwa jalan ini membutuhkan dedikasi dan pembelajaran tiada henti. Ia tidak patah semangat. Ia memutuskan untuk tidak langsung menyerah. Tujuan selanjutnya adalah butik kedua, Pesona Nusantara. Berbeda dengan elegance mode yang modern dan minimalis, butik ini lebih menonjolkan sentuhan etnik dan tradisional yang dikemas secara kontemporer dengan pernak-pernik khas Indonesia. Di sana, Salwa bertemu dengan pemiliknya, seorang desainer muda bernama Fanya, yang tampak jauh lebih santai, ramah, dan berpikiran terbuka. Fanya melihat portfolio Salwa dengan mata berbinar-binar, ekspresinya penuh kekaguman. Ia memegang gaun-gaun itu, meraba kainnya, dan mengagumi pola sketsa Salwa. Wow! Ini menarik sekali. Ada cerita di setiap desainmu, Nona Salwa. Seru Fanya, penuh antusiasme. Saya suka keberanianmu dalam memadukan motif tradisional dengan siluet modern. Kebetulan sekali, saya sedang mencari desainer tamu untuk kolaborasi kecil untuk koleksi musim semi kami. Konsepnya fresh dan belum banyak dikenal, cocok sekali dengan gayamu. Jantung Salwa serasa melompat dari tempatnya. Ini adalah secercah cahaya yang lebih terang dari yang ia bayangkan. Sebuah jalan kecil yang mungkin bisa membawanya keluar dari sangkar ini. Benarkah? Tanyanya, tak percaya. Iya, tentu saja. Ini bukan kolaborasi besar seperti desainer yang sudah punya nama besar. Ya, ini lebih ke kesempatan untuk menunjukkan karyamu kepada publik dan mendapatkan pengalaman nyata. Jelas Fanya, tersenyum ramah. Ada satu gaunmu ini. Fanya menunjuk gaun brokat marun dengan detail draping unik, yang sangat cocok dengan tema yang sedang kami kembangkan, kisah senja Nusantara. Kalau kamu bersedia, kita bisa mulai dengan 1 atau 2 piece terlebih dahulu. Kami bisa bantu untuk proses jahitnya agar kualitasnya sesuai standar butik, dan kamu bisa belajar langsung dari tim penjahit kami. Bagaimana? Tawaran ini adalah lebih dari yang Salwa harapkan. Ia tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk karyanya dilihat, tetapi juga bimbingan dan bantuan profesional untuk menyempurnakan jahitannya. Ini adalah jembatan menuju dunia yang ia impikan. Aku bersedia, Fanya. Tentu saja, jawab Salwa, suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Senyum tulus akhirnya kembali mengembang di bibirnya. Senyum yang sudah lama hilang di tengah kemewahan sangkar emasnya. Ini adalah langkah pertamanya. Langkah kecil namun signifikan, menuju kebebasan yang ia rindukan. Namun, ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan terbesar, menyembunyikan ini semua dari Pak Broto, mungkin belum datang. Kolaborasi dengan butik, Pesona Nusantara, mengisi hari-hari Salwa dengan tujuan dan makna yang baru. Setiap kali Pak Broto berangkat kerja, dengan alasan yang ia karang dengan hati-hati, Salwa segera bergegas ke butik Fanya yang terletak di salah satu gang tersembunyi di Jakarta Selatan. Di sana, ia bukan lagi Nyonya Broto yang pasif dan hanya menikmati kemewahan, melainkan Salwa, seorang desainer yang penuh ide dan semangat. Ia belajar banyak dari tim penjahit butik, menyempurnakan teknik jahitan, dan memahami lebih dalam seluk-beluk dunia fashion yang dinamis. Fanya, dengan semangat muda dan visi terbukanya, tidak hanya menjadi rekan kerja tetapi juga mentor sekaligus teman bagi Salwa. Mereka sering berdiskusi tentang konsep desain, tren pasar terbaru, hingga tantangan desainer lokal dalam menembus industri. Salwa merasa jiwanya hidup kembali di antara gulungan kain dan suara mesin jahit. Namun, semua ini harus diselimuti rapat oleh jaringan kebohongan yang semakin rumit. Salwa selalu beralasan ada pertemuan dengan komunitas sosial yang sedang ia ikuti, atau kelas yoga eksklusif yang memakan waktu lama, atau bahkan sesi terapi fisik untuk ibunya yang ia panjangkan jadwalnya. Pak Broto, yang sibuk dengan pekerjaannya dan terbuai dalam citra istri sempurna yang ia ciptakan, tampaknya tidak curiga. Ia senang melihat Salwa memiliki aktivitas di luar rumah.
menganggapnya sebagai bagian dari gaya hidup sosialita yang ia harapkan dan inginkan. Namun, di balik senyum dan anggukan setuju Pak Broto, Salwa selalu merasakan tekanan dan rasa bersalah yang menggerogoti. Setiap hari adalah pertarungan batin antara kebahagiaan yang ia temukan di dunia fashion dengan kebenaran yang ia sembunyikan. Beban rahasia itu semakin berat. Terasa seperti tali yang perlahan melilit lehernya. Suatu sore, saat Salwa sedang dalam perjalanan pulang dari butik Fanya, taksi online yang ia tumpangi terjebak kemacetan parah di kawasan Senopati yang ramai. Salwa menghela napas panjang, menatap keluar jendela yang berembun, dan pandangannya berhenti pada sebuah kafe kopi kecil dengan desain industrial yang sedang ramai dikunjungi. Kafe itu tampak ramai, dengan beberapa orang duduk di luar, menikmati suasana sore yang mulai meredup. Seketika, jantungnya berdebar kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Ia melihatnya. Sosok yang sangat ia kenali, sosok yang selalu menghantuinya dalam mimpi dan kerinduan, sosok yang tak pernah benar-benar pergi dari benaknya. Mas Ardi. Ardi sedang duduk di salah satu meja di luar kafe, mengenakan kemeja flanel kesukaannya yang dulu sering ia pakai, kemeja kotak-kotak biru gelap yang tampak familiar. Ia tertawa lepas, berbicara dengan seorang wanita di hadapannya. Wanita itu berambut sebahu, mengenakan kemeja putih rapi, dan tampak fokus mendengarkan Ardi, sesekali tersenyum lembut. Ada laptop terbuka dan beberapa buku tebal di meja mereka, mengisyaratkan pertemuan kerja atau studi. Wajah Ardi terlihat lebih dewasa, ada sedikit cambang tipis di rahangnya yang membuatnya tampak lebih matang, tapi senyum itu masih sama, hangat dan tulus, senyum yang dulu selalu berhasil menenangkan badai di hati Salwa. Salwa terpaku, matanya tak bisa berpaling. Ini adalah pertemuan pertama mereka secara langsung sejak hari pernikahan Salwa yang menyakitkan. Sejak ia mengucapkan, ya, pada kehidupan yang berbeda. Napasnya tercekat, seolah udara tiba-tiba menipis di dalam taksi. Berbagai memori menerpa dan berputar di benaknya. Aroma kopi sederhana dari kos-kosan mereka, tawa ringan mereka saat berjalan pulang dari kampus, diskusi panjang tentang masa depan yang sederhana namun penuh cinta yang mereka impikan bersama. Rasa bersalah dan rindu bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang dahsyat dan menyakitkan di dada Salwa. Ia ingin berteriak memanggil namanya, ingin turun dari taksi dan berlari menghampirinya, memeluknya, menjelaskan segalanya. Tapi ia tidak bisa. Ia berada di dalam taksi mewah berpendingin udara, mengenakan pakaian rapi dari butik mahal yang ia beli dengan uang Pak Broto, dan sebuah cincin berlian melingkar di jari manisnya, berkilauan di bawah cahaya senja. Jarak di antara mereka bukan hanya fisik, melainkan jurang perbedaan dunia yang telah ia pilih dan jalani. Ardi tampak bahagia, atau setidaknya tenang dan nyaman dengan kehidupannya. Wanita di depannya sesekali mengangguk dan tersenyum. Interaksi mereka terlihat begitu alami dan akrab. Apakah itu kekasih barunya? Apakah Ardi sudah menemukan pengganti dirinya? Seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan yang pantas ia dapatkan? Salwa merasakan sengatan cemburu yang menusuk tajam. Tetapi di saat yang sama, ada juga rasa lega yang aneh. Lega karena Ardi bisa melanjutkan hidupnya, menemukan kebahagiaan yang mungkin tak bisa ia berikan karena pilihannya sendiri. Taksi mulai bergerak perlahan, memutus pandangan Salwa dari kafe itu. Salwa memejamkan mata erat, berusaha menghapus bayangan Ardi dan wanita di sampingnya. Ketika ia membuka mata lagi, taksi sudah menjauh, dan kafe itu hanya tinggal titik kecil di kaca spion. Pertemuan tak terduga ini meninggalkan luka lama yang terbuka kembali, tetapi juga memicu pertanyaan baru yang mengganggu jiwanya. Apakah ia menyesali keputusannya? Apakah ia akan pernah menemukan kebahagiaan sejati? Kebahagiaan yang tulus dan tanpa syarat, seperti yang Ardi kini miliki? Atau apakah ia ditakdirkan untuk selamanya hidup dalam kemewahan yang kosong? Sesampainya di rumah, sangkar emas itu terasa lebih menyesakkan dari sebelumnya. Kemewahan yang dingin itu kini disertai dengan beban pengkhianatan dan penyesalan yang tak terucapkan. Proyek fashionnya, yang tadinya memberinya semangat dan pelarian, kini terasa seperti komplikasi baru dalam hidupnya yang rumit, menjauhkannya dari kebenaran yang harus ia hadapi. Salwa tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam dua dunia ini. Cepat atau lambat, jaringan kebohongannya akan terbongkar, dan ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Ia harus memilih. Pertemuan singkat dengan Ardi di Senopati meninggalkan jejak yang dalam, mengoyak ketenangan semu yang selama ini Salwa bangun. Bayangan wajah Ardi, tawanya, dan keberadaan wanita di sampingnya,
terus menghantuinya seperti mimpi buruk di siang bolong. Setiap jahitan yang ia lakukan kini terasa diwarnai oleh keraguan dan penyesalan yang mendalam. Apakah ia sudah membuat pilihan yang benar? Apakah kebahagiaan yang ia kejar dalam dunia fashion ini hanyalah pelarian dari kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri? Sebuah janji yang ia ingkari pada dirinya sendiri? Ia mencoba menghubungi Vanya, membatalkan janji pertemuan esok harinya dengan alasan mendadak tidak enak badan. Salwa membutuhkan waktu sendirian untuk merenungi gejolak di hatinya yang kini terasa seperti badai. Ia menghabiskan sisa hari itu di kamar luasnya, menatap langit-langit yang tinggi, merasakan dinginnya kemewahan yang mengelilinginya. Gaun-gaun yang ia ciptakan, yang tadinya memberinya semangat dan gairah, kini tergeletak seperti bisu, tak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Hatinya terasa berat, diliputi kepahitan. Keesokan harinya, Pak Broto pulang dari luar kota. Ia datang dengan senyum cerah dan membawa beberapa hadiah mewah yang terbungkus rapi. Tas tangan merek terkenal dari Paris dan sepasang sepatu hak tinggi yang berkilauan, bertatahkan permata kecil. "Aku tahu kamu pasti merindukanku, sayang," katanya, memeluk Salwa erat. Pelukan itu terasa hampa, sebuah formalitas yang tak menyentuh jiwa. Aroma parfum mahal Pak Broto yang khas dan menyesakkan napas Salwa semakin membuat dirinya merasa tercekik. "Aku juga merindukanmu, Pak," jawab Salwa, berusaha menampilkan senyum terbaiknya, senyum yang terasa kaku dan palsu di bibirnya. Ia menerima hadiah itu dengan basa-basi terima kasih, memegangnya seolah memegang beban berat. Beratnya tas dan sepatu itu seolah menjadi beban yang semakin menghimpit jiwanya. Di meja makan malam, Pak Broto bercerita panjang lebar tentang kesuksesan bisnisnya di luar kota. Ia sangat antusias. Matanya berbinar saat berbicara tentang proyek-proyek besar dan rencana ekspansi perusahaannya. "Aku ingin kamu ikut bersamaku ke acara peresmian nanti, Salwa. Ini adalah proyek properti terbesar yang pernah kudapatkan. Aku ingin istriku ada di sampingku, melihat betapa suksesnya suamimu, dan menjadi bagian dari momen bersejarah ini." Salwa hanya mengangguk, mencoba menunjukkan ketertarikan. Pikirannya melayang. Peresmian itu akan sangat formal, dengan banyak tokoh penting, pengusaha besar, dan pejabat. Ia harus mengenakan gaun mahal, tersenyum, dan berperan sebagai istri yang sempurna, mendukung suaminya. Peran yang semakin lama semakin terasa asing dan menjerat baginya. Ia merasa seperti sebuah objek pajangan. Di tengah percakapan yang terasa panjang dan membosankan itu, Pak Broto tiba-tiba menatap Salwa dengan tatapan menyelidik, sorot matanya tajam dan penuh pertanyaan. "Ngomong-ngomong, sayang, akhir-akhir ini kamu sering sekali keluar, ya? Kelas yoga atau pertemuan komunitas sosialmu sepertinya sangat menyita waktu. Jadwalmu padat sekali." Jantung Salwa serasa berhenti berdetak. Darahnya berdesir dingin. Ia berusaha keras agar ekspresinya tidak berubah, menjaga agar suaranya tetap tenang. "Iya, Pak. Aku suka sekali. Sangat bermanfaat untuk mengisi waktu luang dan bertemu banyak orang baru." Pak Broto hanya bergumam. Namun tatapannya masih penuh pertanyaan, seolah mencoba membaca pikirannya. "Aku hanya khawatir kamu terlalu lelah. Atau mungkin bosan dengan semua kegiatan itu? Kamu terlihat agak berbeda. Kita bisa mencari hobi lain jika kamu mau. Klub golf misalnya, atau kursus melukis yang lebih santai di tempat yang lebih nyaman." Salwa tersenyum kaku, tangannya terkepal di bawah meja. "Tidak, Pak. Aku baik-baik saja." Ia tahu Pak Broto mulai mencium sesuatu. Firasat buruk menyelimutinya. Sebuah perasaan bahwa badai akan segera datang. Apakah jaringan kebohongannya akan terbongkar? Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ketegangan di meja makan terasa begitu pekat bagi Salwa, meskipun Pak Broto terus berbicara dengan riang, tak menyadari kekacauan dalam diri istrinya. Salwa menyadari, ini bukan lagi tentang sekadar menyembunyikan hobinya. Ini adalah tentang hidup dalam kebenaran yang pahit atau terus terperangkap dalam kepura-puraan yang manis. Ia tidak bisa terus menipu dirinya sendiri dan orang lain. Malam itu, setelah Pak Broto terlelap pulas dalam kemewahan ranjang mereka, Salwa tidak bisa tidur. Ia bangkit dari ranjang, langkahnya ringan menuju kamar rahasianya di lantai 2. Ia menyalakan lampu redup, menatap gaun-gaun yang belum selesai, bahan-bahan kain, dan sketsa-sketsa yang berserakan. Aroma kain dan benang yang dulu menenangkan, kini bercampur dengan bau ketakutan.
Semangat yang sempat padam kini kembali menyala, bercampur dengan ketakutan yang mencekik. Ia telah memulai jalan ini, jalan yang memberinya sedikit kehidupan, sedikit cahaya di tengah kegelapan. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Ia tidak bisa kembali ke titik nol. Namun, ia tahu badai sedang mendekat. Tatapan curiga Pak Broto dan pertemuan tak terduga dengan Ardi telah mengacaukan ketenangannya, mendorongnya ke tepi jurang. Salwa menyadari, keputusan besar harus segera diambil. Ia tidak bisa terus berada di tengah-tengah dua dunia yang saling bertolak belakang ini, menariknya dari berbagai arah. Pilihan ada di tangannya, bertahan dalam sangkar emas yang mematikan jiwanya, atau mengambil risiko besar demi kebebasan dan kebahagiaan sejati.